Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore, dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada acara sore hari ini. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam Professional Auditor Forum yang masih merupakan rangkaian kegiatan IA Awareness Month 2025. Untuk Professional Auditor Forum kali ini, kita akan membahas topik mengenai GRC Career Hack yang akan mengupas tuntas seluk-beluk bidang GRC mulai dari pengetahuan fundamental, jenjang karir, kerangka penting yang harus dikuasai, hingga tantangan dalam pekerjaan. Dengan pemateri kita hari ini yaitu Bapak Agustinus Nicholas Tobing, IAP, CIA, CRMA, dengan moderator Bapak Andi Wijaya, IAP. Kita mulai saja untuk diskusi sore hari ini, Bapak Ibu. Kepada Bapak Andi Wijaya selaku moderator, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenankan saya Andi Wijaya, salah satu pengurus IA gitu ya, menjadi moderator dalam sesi yang sangat spesial saya kira dalam acara bedah buku JRC Career Hack gitu ya bersama penulis secara langsung yaitu Bapak Agustinus Nicholas Tobing atau Pak Niko dipanggilnya. Nah, Bapak Agustinus Nicholas Tobing adalah seorang praktisi profesional yang telah banyak gitu ya menjalani beragam posisi dalam fungsi GRC dimulai dari internal auditor, kemudian juga beliau pernah menjadi risk manager, chief compliance officer sampai dengan security assurance country lead gitu ya dan chief information security officer atau CISO. Nah, selain itu juga beliau memiliki sederet sertifikasi bergengsi di dunia GRC antara lain ada CIA atau Certified Internal Auditor, kemudian juga beliau juga memiliki Certified Fraud Examiner dan sampai dengan Certification in Audit Committee Practices atau CACP gitu. Kemudian selain dari praktisi gitu, beliau juga aktif di berbagai organisasi baik profesi maupun komunitas GRC nasional maupun internasional gitu ya, seperti IAI, kemudian IA Indonesia, ACFI, ISACA, sampai dengan SANS Institute. Nah, saya pikir kita semua yang hadir di ruang ini, baik sebagai auditor internal, kemudian barangkali ada yang berprofesi sebagai pengelola risiko, compliance officer, ataupun barangkali profesional tata kelola, mungkin tahu betul gitu ya bahwa dunia GRC bukanlah sekedar kumpulan tenaga kerja dan saya pikir juga karir ini itu merupakan medan yang menuntut integritas, strategi dan juga kepekaan terhadap perubahan gitu. Nah, namun bagaimana gitu ya kita bisa berkarir di bidang GRC secara berkelanjutan dan bisa bermakna gitu bagi perusahaan maupun dalam kehidupan. Kira-kira apa saja kompetensi inti yang diperlukan, kemudian apa tahapan karirnya, hingga kira-kira apa tuh tantangan nyata yang akan kita hadapi gitu. Nah, buku GRC ini saya pikir bisa menjawab gitu ya pertanyaan yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Jadi nggak hanya dari sisi teori, tapi juga ada pengalaman langsung dari penulisnya gitu sebagai praktisi maupun pemimpin di bidang ini. Nah, dari apa yang saya cek juga di internet gitu ya, buku ini udah bisa didapatkan di berbagai platform online seperti Toko Ijo atau Toko Oren gitu ya, dan ada di toko buku yang terbesar di Indonesia, baik fisik maupun online. Nah, jadi ketika nanti Bapak Ibu merasa perlu baca lebih lanjut, buku ini sangat mudah untuk diperoleh gitu ya dan diakses. Dan hari ini kita sangat beruntung karena bisa berdialog langsung dengan penulisnya tentang mengapa buku ini ditulis, kemudian apa yang ingin diwariskan, dan kira-kira apa refleksi penting yang bisa kita bawa pulang dari perjalanan beliau. Nah, nanti kita akan membagi kira-kira ada 4 segmen gitu ya, ngomong latar belakang, kemudian ngomongin apa isi dari bukunya, dan kemudian ada insight apa dalam bukunya, yang terakhir mungkin kesimpulan dan penutup. Nah, sebelum kita masuk ke diskusi, barangkali saya ingin menyapa dulu narasumber kita, Pak Niko. Halo Pak Niko, apa kabar Pak? Ya, selamat sore Pak Andi dan Bapak Ibu semua. Senang bisa di sini.
Kabar baik. Baik, Pak. Terima kasih Pak Niko sudah hadir bersama kami. Nah, untuk membuka seksi atau segmen pertama, kira-kira boleh nggak Pak Niko share gitu ya? Karena ya apa yang saya ketahui banyak gitu ya Pak, buku besar yang lahir tuh dari keresahan atau pengalaman pribadi di masa lalu gitu Pak. Nah, kira-kira dari Pak Niko sendiri ada nggak Pak momen atau pengalaman spesifik yang mendorong Bapak untuk menulis buku ini Pak? Oke, makasih ya. Jadi mungkin eh, saya biasanya dipanggilnya Niko gitu. Saya lihat tadi ada beberapa teman ya ikutan di sini. Ada juga bekas mahasiswa, ada juga teman-teman AYA gitu ya. Em, Intinya motivasi saya sih sebenarnya latar belakang saya nulis buku ini awalnya adalah saya ditegur sama almarhum bapak saya gitu Pak Andi ya. Kamu itu terlalu sering pindah kerja gitu ya. Jadi waktu dia ngomong tuh saya udah pindah kerja tuh sekitar 15 kali gitu. Ya gitu ya. 15 kali saya tuh lulus tahun 2000. Jadi waktu dia ngomong almarhum itu 2022, 22 tahun tuh saya udah pindah kerja 15 kali gitu. Nah, jadi dia bilang kamu terlalu banyak pindah kerja, anak kamu masih kecil-kecil, bahasa lainnya saya telat nikah gitu ya. Eh, Nanti mereka nggak tahu kamu itu siapa. Harusnya kamu buat sebuah tulisan sehingga nanti anak-anak kamu juga tahu dulu bapaknya itu apa. Seperti itulah ciri khasnya. Cuman sebenarnya bukan itu saja gitu ya. Jadi selain itu latar belakang yang lain adalah saya kebetulan juga jadi dosen dulu di Maksi UI ya. Dari tahun kalau nggak salah ya 2005 sampai 2023 gitu. Dan saya melihat di sana banyak sekali gap gitu ya, di mana dosen itu terlalu akademik gitu ya. Jadi kalau ngajar intraudit pakai buku Sawyer gitu. Sawyer itu kan ngulang lagi kan IPPF ya, history gitu ya. Tapi begitu dosen itu ditanya mengenai prakteknya, dia tetap ngambil contoh dari Sawyer yang menurut saya sih bukan yang kita lakukan juga gitu ya. Nah, jadi saya ngelihat gap itu dari situ, wah ada gap nih antara yang ngajar sama yang diajar. Mereka nggak tahu prakteknya sebenarnya seperti apa di situ. Dan mungkin yang ketiga yang paling membuat saya memang nulis buku ini ya, saya ngelihat banyak akuntan atau audit itu menurut saya kurang lincah gitu ya. Jadi kerja ekstra audit terus ya nggak bisa disalahin juga ya, mungkin passionnya di situ gitu ya. Tapi yang paling bikin saya tersentuh adalah waktu COVID itu banyak sekali teman saya nganggur Hmm. ya. Padahal menurut saya dengan pengalaman dia banyak sih yang bisa dia kerjakan gitu menurut saya ya. Cuman saya ngelihat ya kenapa ya kok dia nggak mau coba yang lain ya, role lain. Jadi situ saya berpikir mungkin ada yang dia tidak tahu dari role lain sehingga dia tidak berani ngambil risiko pindah ke role yang lain gitu seperti Hmm. itu. Dan saya mau bantu ya teman-teman itu, jadi artinya ada sih tempat yang kita nggak harus selalu diaudit gitu. Kita bisa pindah ke kepatuhan, kita bisa pindah ke information system, kita bisa pindah ke bagian risk. Karena ujung-ujungnya sama kita ngomongin control assurance gitu, seperti itu. Nah itu sih Betul. kira-kira motivasi itu seperti itu. Di situ saya mutusin ya udah ayo kita kerjakan, dan kebetulan saya dari Batak gitu ya. Jadi saya dibuat bapak saya itu membuat kaul gitu pada almarhum gitu. Jadi yang namanya hutang itu harus lunasin gitu. Jadi ya begitu saya sudah selesai, menurut saya itu harus dilakukan. Seperti itu kira-kira Pak Andi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Niko. Nah, menarik nih, Pak. Jadi, dari apa yang saya baca gitu ya, Pak, susunan dari isi bukunya gitu ya, nggak hanya mengulas profesi, tapi juga diulas tuh dengan runut, Pak. Mulai dari definisinya apa, kerangka kerja, jenjang karir, struktur kompetensi, dan seterusnya. Sampai dengan studi kasus nih, Pak. Yang sebenarnya, kalau saya baca tuh, ini tuh nggak hanya untuk orang-orang yang mau nyari kerja, dan saya pun merasa saya tercerahkan nih Pak dari apa yang saya baca gitu ya. Nah, ketika Bapak menyusun buku ini, kira-kira Bapak tuh gambarin siapa Pak yang akan ngebaca gitu Pak? Apakah memang ditujukan buat para pemula, profesional kah, eh, atau mungkin untuk para decision maker gitu Pak? Oke, itu pertanyaan bagus ya. Jadi waktu saya nulis buku ini sih saya refleksikan ke pengalaman-pengalaman saya waktu mencari kerja sih ya. Jadi ini mungkin saya ceritakan gitu ya. Dulu saya lulus
dari UI itu ya, jurusan akuntansi gitu ya. Yang namanya anak akuntansi itu selalu mikir kalau lulus kita jadi akuntan gitu. Apalagi kalau di UI itu udah pakemnya, udahlah kerja di KAP, Kantor Akuntan Publik. Belum lulus udah disuruh kerja di KAP gitu ya. Jadi di otak kita tuh cuman pikir, ya kita cuman jadi external audit, kerja lembur, berapa bulan gaji, naik terus gitu ya. Tapi setelah dipikir-pikir gitu ya, eh, kan kita mau selalu jadi lebih baik gitu ya. Nah itu banyak pengalaman pribadi saya. Saya waktu itu kerja di Anderson, saya bertanya gitu ke teman saya gitu. Itu kenapa ya orang rambutnya gondrong boleh kerja di Anderson? Saya sementara dulu rambutnya gondrong harus dipotong karena saya harus kerja di auditor gitu kan. Dan mereka dengan santai bilang, oh dia consulting, kamu kan auditor. Consulting itu nilainya lebih tinggi, fee-nya mereka lebih mahal, pendidikan mereka lebih bagus. Nah di situ membuat saya, oh saya harus lebih baik lagi gitu ya. Kalau saya mau gondrong, saya harus punya S2. Nah kayak seperti itu gitu ya, pengalaman-pengalaman seperti itu gitu ya. Nah cuman setelah dilihat-lihat lagi, ternyata eh, kita pun S2 gitu ya. eh, Banyak profesi-profesi lain yang mensyaratkan kompetensi lain gitu. Jadi di situ saya belajar gitu. Oh, kenapa sih saya kalau misal saya mau jadi risk management itu saya harus tahu apa sih? Kenapa dia mau pilih saya? Nah, itu proses riset saya gitu. Oh, makanya saya kerja di consulting sempat saya punya pengalaman milih mimpin project buat risk management policy, itulah yang saya jual gitu. Jadi di situ saya belajar ternyata ya proses belajar itu memang nggak berhenti di S1, nggak berhenti di S2, nggak berhenti di S3. Jadi mungkin yang mau saya tambahkan continuous learning itu yang saya alamin selama dari tahun 2000 sampai sekarang. Bahkan sekarang saya udah lulus S3, tapi saya ngambil S1 lagi gitu ya. Jadi ada selalu yang menurut saya menarik yang membuat saya bisa jadi unik gitu. Jadi lebih baik dan itu menurut saya ya tidak pernah ada kata terlambat ya. Jadi mungkin itu kira-kira continuous learningnya sih sebenarnya. Jadi kalau saya ngelihatnya saya selalu memposisikan diri saya sebagai fresh graduate waktu saya menulis buku itu. Dan kalau misalnya yang membaca itu adalah orang yang berpengalaman, semoga buku itu bermanfaat kalau misalnya dia selama ini jadi auditor dan dia stuck gitu ya. Dan ternyata ada opportunity gitu di kepatuhan. Nih, kalau dia tahu bentuk deliverable-nya seperti apa tantangannya, saya rasa dia akan berani ambil risiko pindah ke sana. Seperti itu karena baik dia auditor, baik dia orang risk, baik dia orang kepatuhan, ilmunya sama kok. Kontrolnya ada, kontrolnya dijalankan, berfungsi efektif atau enggak. Dan apa opini kita? Saya seperti itu. Jadi kalau saya ambilnya dari situ Pak. Jadi saya memposisikan sebagai seorang fresh graduate yang mau selalu lebih baik. Tapi buku ini untuk semua sih. Sampai pengambil keputusan. Makanya saya ada bagian tata kelola. Di situ saya ada memaparkan eh, cara berpikir seorang komisaris. Gitu. Jadi komisaris itu kan apalagi independen ya. Dia mewakili pihak minoritas gitu. Nah, dia kan harus berpikir gimana dia melindungi minoritas. Makanya dia independen, dia nggak bisa dapat saham kan gitu kan. Dia nggak bisa beli saham, bener nggak? Nah, itu saya kasih tuh, ada di bab 4 atau bab 5 itu. Jadi, cara berpikirnya, kenapa dia bisa begitu? Kenapa dia bisa begini? Apa efeknya? Peraturan mana yang dilanggar? Sampai seperti itu. Itu sih Pak Andi. Baik Pak. Izin ya Pak, lagi azan nih Pak. Setelah Ya, selesai silakan. lanjut lagi Pak. Gak apa-apa. Nah, udah nih Pak. Lanjut nih Pak. Kita masuk ke substansi buku nih Pak. Jadi mungkin barangkali akan saya bahas satu-satu ya Pak. Nanti dari internal auditnya Silakan. ada, risk management, sampai tata kelola gitu. Nah, yang pertama dalam beberapa tahun terakhir gitu ya Pak, dari apa yang saya lihat di website, di berbagai paparan lah itu di berbagai simposium, lokarnya gitu Pak, kita ngelihat bahwa memang ada pergeseran ke auditor nih Pak. Jadi yang awalnya watchdog mungkin sekarang lebih ke mitra strategis gitu ya. Nah, dari Bapak sendiri nih Pak, selaku praktisi begitu, bagaimana Pak melihat evolusi ini dan kira-kira seperti apa Pak peran ideal auditor internal itu di masa depan? Kalau saya ngelihat internal audit itu kan selama ini kita selalu bilang sebagai trusted advisor gitu ya. Ya, Jadi dalam kacamata saya sebenarnya internal audit itu di masa depan ya harusnya dia jadi role model lah, tempat orang mencari advice, mencari em,
terobosan, mencari solusi, ya. Karena paling gampang gini, kalau kita ikut meeting gitu ya sama para bos-bos gitu ya, jika ada satu masalah, ini ilmu juga ya, ke orang mana bos-bos itu melihat, itulah trusted advisor dia. Ya, misalnya Pak Andi ada isu tentang regulasi gitu. Apakah si CEO itu melihat ke kepala kepatuhannya atau melihat ke yang sama orang lain gitu. Nah, itulah trusted. Nah, harusnya intraud itu seperti itu gitu. Jadi dia bukan bukan watchdog ya. Jadi artinya kacamata kuda juga ya. Jadi artinya dia tetap update sama ilmunya, tapi dia tetap bisa jaga independensi dia, tapi dia memberikan value gitu ya kepada perusahaan tempat dia bekerja. Baik dia bisa kasih rekomendasi, dia kasih temporary solution, atau cara mencegah apa namanya perusahaan itu menuju arah yang lebih jelek. Itu seperti itu sih. Saya bisa ambil contoh, ada satu perusahaan ya di salah satu karir saya gitu ya. Intra-audit itu tempat orang buangan gitu ya. Ya Hmm. nggak usah saya sebutin lah namanya apa. Kalau lihat CV saya ketahuan lah apa namanya itu ya. Intinya waktu saya masuk itu saya rombak juga gitu ya. Jadi eh, kepala internal auditnya itu adalah bekas dari bagian lain yang diputuskan bersalah mencuri duit, tapi jadi kepala internal audit. Kalau Oh. seperti itu, kalau Anda jadi di audit oleh kepala intra audit yang mempunyai masa lalu yang kelam gitu ya, atau integritasnya tercoreng gitu, itu nggak ada value-nya, setuju nggak? Kan gitu Hmm. kan ya. Dan Iya. itu menurut saya periode di mana saya tuh benar-benar di posisi, wah ini salah ngambil kerjaan saya gitu ya. Cuman pelan-pelan ya saya bisa bilang kita bangun trust lah gitu ya. Jadi artinya saya ubah struktur laporannya, saya ubah kualitas pelaporannya, saya ubah cara mereka melakukan presentasi. Bahkan saya mengajar tentang apa namanya internal audit itu dari awal gitu ya, seperti itu. Dan itu lumayan meskipun saya di sana cuman nggak nyampe lah 2 tahun gitu ya. Tapi apa namanya perubahan itu ada dan orang kalau diperiksa sekarang ya ini memang audit, bukan bekas bekas penjahat yang audit kita gitu. Coba bayangin coba, kan aneh kan? Ya dan bahkan kalau saya ingat-ingat ruangannya gitu ya, ruangannya itu tertutup gitu ya, dikunci. Kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Kan padahal audit itu kan harusnya kita transparan gitu. Jadi kita nggak ada yang kita sembunyikan gitu. Apa yang kita lakukan orang bisa lihat gitu kan. Itu transparansi, visibilitas gitu kan. Nah di situ itu saya ubah semua. Ya, dari sisi laporan yang berpuluh-puluh halaman gitu ya. Sekali ngaudit coba bayangin satu penugasan bisa 4 bulan gitu. Itu udah aneh gitu. Satu penugasan bisa 4 bulan gitu ya. Laporannya lama. Ya meetingnya bisa jadi bisa enggak. Kan gitu ya. Nah jadi itu itu salah satu contoh kalau dia memposisikan intraud itu bukan bukan hal yang penting, cuma nice to have gitu. Tapi ada juga yang cuman yang tadi dibilang Pak Andi ya, cuman anjing penjaga gitu ya. Tapi kalau saya ngelihat intraudit sekarang keren-keren lah, saya nggak usah sebut namanya gitu ya. Banyak kok yang di bank-bank itu intrauditnya itu benar-benar strategic advisor ya. Ya, jadi si kemana CEO-nya pindah, dia pindah. Hmm. Itu contohnya. Jadi CEO-nya pindah dari bank A ke bank B, pasti kepala intraudit yang ngikutin. Karena CEO-nya cuma percaya dia yang akan jagain dia Iya, gitu. iya. Itu salah satu contoh. Itu banyak bank seperti itu. Jadi begitu CEO-nya pindah, resign, wah, ini pasti dia ikutan. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi paling gampang kalau mau lihat kita berhasil jadi role model atau enggak, setiap kali kita meeting kita ditanyain nggak pendapat. Itu yang saya lihat. Oh iya Pak, setuju, setuju. Itu paling gampang tuh. Jadi kemana dia yang nanya, nah itu orang yang dia percaya. Ya kalau kita belum dipercaya, kita deketin orang yang dipercaya. Gimana caranya orang yang dipercaya itu mempercayai kita. Iya. Sehingga kita jadi second best atau third best seperti itu sih. Itu sih Pak Andi. Baik Pak, saya juga berpikir demikian ya Pak. Tapi saya pikir nggak menutup kemungkinan bahwa memang mungkin beberapa unit SPI atau internal audit itu masih begitu ya Pak sebagai watchdog itu. Nah, menurut Bapak kira-kira apa Pak hambatannya Pak yang membuat peran audit itu masih ya kayak zaman dulu gitu, masih watchdog, masih kayak polisi gitu Pak. Kalau menurut saya, ini pendapat pribadi saya ya. Iya. Karena dia nggak bisa membedakan antara dia dengan yang dia ganti. Jadi artinya kalau yang dulu dia gantikan seperti itu, dia meneruskan apa status quo ya akan seperti itu. Orang akan menganggap ya dia sama aja nggak ada Iya. bedanya sama yang dia ganti gitu. Jadi ya maksud saya
harus beranilah bereksperimen ya menurut saya. Harus berani bereksperimen. Jadi eh, jangan heran kalau menurut saya sekarang audit itu udah nggak zamannya lagi dikondisikan sebagai orang-orang introvert, kacamata tebal. Saya nggak bilang Pak Andi introvert gitu ya. Cuman audit itu sekarang gaul loh. Ya, dulu kita pernah ada acara staff staff outing gitu ya, yang nari, yang dance, yang paling ganas, paling liar itu orang audit. Itu kelihatan stress levelnya gitu ya. Jadi kalau menurut saya biar kita nggak dianggap status quo gitu ya. Menurut saya kita harus buat terobosan. Terobosan bisa macam-macam. Ya, terobosan Oh, bisa macam-macam. Mulai dari cara kita menulis laporan kita, ya. Jadi kita harus appreciate apa yang di-achieve oleh auditi kita. Dan kalau ada kekurangan ya kita bantai lagi. Itu nggak masalah sih menurut saya gitu ya. Tapi kalau kita cuma datang untuk mengkritik dia dan itu ratingnya menjadi bagian dari pengurangan bonus dia, kita akan bedanya dari yang lama gitu. Ya, jadi eh, inovasi sih, kata kuncinya inovasi sih. Dan tidak mudah berinovasi sebagai audit. Lebih gampang berinovasi di bidang risk, di bidang kepatuhan itu iya lebih Pak. gampang. Karena audit itu diposisikan dia independen, dia ngasih opini. Tapi kalau di risk, kadang-kadang di beberapa bank dia dikondisikan itu teman saya. Waktu audit meeting, dia akan bela saya. Risk itu teman saya. Jadi selama saya mengisi risk management tools, risk control self assessment, KRI, udah saya kasih sama orang risk. Kalau ternyata ada temuan terkait tentang risknya, dia akan bela saya karena dia sudah periksa. Nah, cuman kan jadi susah orang auditnya bener nggak? KPI-nya susah kan gitu kan. Nah, jadi emang agak susah inovasi di tempat audit. Tapi mulai dari cara kita nulis laporan, cara kita approach, kecepatan kita melakukan apa namanya penugasan, kemudian juga kalau kita ada newsletter atau inisiatif-inisiatif atau campaign terkait rekomendasi kita, menurut saya sih it's okay. Seperti itu. Oke, berarti kuncinya tuh ada di mau atau enggaknya beliau untuk mengubah status quo ya Pak, ataupun Hmm. mesti berinovasi gitu ya. Ya. Nah, lanjut nih Pak ke MR nih atau manajemen risiko gitu. Nah, di buku tuh Bapak ngebahas spesial tuh Pak, hubungan Hmm. antara MR, audit, dan kepatuhan gitu ya, dalam satu subbab tuh kalau nggak salah. Nah, menurut Bapak, bagaimana Pak bentuk sinergi yang oke gitu ya, yang ideal antara ketiga fungsi ini agar enggak hanya saling mengisi Pak, tapi juga saling menguatkan gitu. Ya, jadi kalau saya ibaratkan tiga orang ini saudara sepupu sih sebenarnya. Ya, Ya, saudara sepupu cuman beda-beda posisi jaganya gitu. Jadi kalau orang risk itu lebih arahnya ke kebijakan gitu ya, yang preventif. Kalau orang kepatuhan tuh lebih arahnya dia bisa detect kalau ada pelanggaran. Kalau orang audit itu lebih arahnya adalah kontrol-kontrol yang preventif detektif tadi itu ada assurance-nya dan di gimana dia melakukan post transaction gitu ya. Kalau menurut saya ya. Jadi sinerginya tetap ada. Selama ini kita kenal kan istilahnya dengan combined assurance ya, three line of defense gitu ya. Ya, jadi intinya orang orang risk harus tahu apa temuan audit itu sehingga dia bisa lihat apakah risk profile-nya benar atau enggak. Gitu. Kadang-kadang kan namanya risk profile kan self assessment itu kan eh, namanya risk owner akan mengisi sesuai dengan yang bosnya pengen dengar. Kan iya gitu betul. kan. Setuju kan? Nah, disitulah Setuju. fungsi si audit itu melakukan assurance gitu. Kalau ternyata hasil self assessmentnya hijau tapi hasil auditnya kuning, ya harus diperbaiki dong jadi kuning kan gitu kan. Nah, tapi orang kepatuhan itu sebenarnya orang risk juga, cuman dia lebih khusus gitu. Karena yang namanya peraturan itu kan bisa bikin namanya bank atau perusahaan ditutup. Jadi konsentrasi dia lebih ke arah peraturan. Sama aja kayak orang risk, cuman lebih ke compliance risk gitu kan. Nah, dia juga harus tahu gitu profil dia sesuai nggak dengan kontrol yang ditemukan oleh si audit. Tapi sinergi kebalikannya, orang audit juga harus tahu apa yang diisi oleh si risk owner itu di risk management tools-nya atau di compliance assessment-nya. Supaya dia tahu apakah dia bisa ngandalin hasil dari situ. Kan pasti di assurance dong sama risk-nya sama compliance-nya kan. Kalau dia bisa ngandalin, hidup dia lebih mudah gitu kan. Tapi kalau dia nggak bisa ngandalin, berarti dia ekstra kan prosedur auditnya kan. Nah, jadi mereka saling mengandalkan satu sama lain. Jadi saya ingat di salah satu bank dulu, saya di BI ya, itu setiap kali kita mau ngaudit tuh, itu pasti ditanya, mana key risk indicator, risk control self assessment,
sama polisinya. Karena mereka akan pakai itu sebagai pegangan gitu. Iya, iya. Nah, jadi itu sinerginya di situ gitu. Jadi makanya menurut saya mau pernah kerja jadi orang risk bisa pindah ke audit. Pernah kerja jadi audit bisa jadi orang risk. Kalau kepatuhan mungkin spesifik ke peraturan gitu ya. Tapi balik lagi kontrol-kontrol peraturan itu kan sebenarnya operasional gitu. Ya, dan itu bisa juga ke orang risk, bisa juga ke orang audit gitu. Tapi sinerginya seperti itu. Jadi saya memposisikan bukan saudara sekandung ya, saudara sepupu gitu. Kalau menurut saya ya. Jadi eh, mereka satu keluarga, tapi mereka porsinya beda-beda. Seperti itu sih. Itu sinerginya sih. Oke, Pak. Kak, kalau em, gimana ya sih gambarnya? Kalau dari sisi perbankan mungkin barangkali emang sudah settle gitu ya Pak. Hmm. Struktur gitu ya, pemisahannya clear gitu. Nah, kalau menurut Bapak nih Pak, ketika ada perusahaan kecil yang mungkin strukturnya lebih sederhana gitu Pak, untuk ketiga fungsi ini tuh ada nggak Pak kira-kira yang bisa digabung, atau misalnya kayak Hmm. risk sama compliance digabung, atau mungkin Ya. compliance sama audit digabung gitu Pak? Gimana Pak? Nah, kalau ini yang pasti ya, yang pasti mereka harus punya fungsi audit udah pasti. Oh iya. Nah, tapi kalau fungsi risk, kalau dia perusahaan yang masih kecil, itu juga ada papernya IAE ya, dan itu benar. Lebih bagus punya fungsi audit dan risk digabung dibanding nggak punya sama sekali. Oh iya, setuju. Jadi kita harus bisa jamin bukan independensi, objektivitas lah. Jadi yang melakukan risk assessment sama yang melakukan pengujian atas kontrolnya ya orang berbeda meskipun di satu departemen. Itu kalau Iya. risk sama. Nah, yang agak unik tuh kepatuhan gitu ya. Jadi industri itu kan belum tentu highly regulated kayak bank gitu ya. Nah, biasanya kalau udah perusahaan-perusahaan kecil, biasanya sih kepatuhannya itu dirangkap sama Korsek, Gofrel, atau legal gitu kan. Legal pasti ada semua gitu kan. Nah, cuman masalahnya mereka itu belum tentu mempunyai kompetensi yang namanya assurance. Dia bisa identifikasi apa aja peraturannya, tapi dia nggak bisa memberikan assurance bahwa kontrol itu berjalan atau tidak. Contohnya misalnya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ya. Nanti Bapak Ibu lihat semua kantornya gitu ya. Udah punya tangga miring atau WC khusus disable nggak? Contohnya misalnya. Itu kan simpel, itu kan peraturan Iya. gitu ya. Nah, mau punya fungsi kepatuhan atau nggak punya gitu ya. Pertanyaannya, mungkin dia tahu head of legalnya, tapi gimana cara dia memberikan comfort gitu ya sama CEO-nya? Kita ada persyaratan harus punya tangga miring atau WC untuk disabilitas. Tapi saya sudah cek dan saya sudah tes berfungsi. Kan dia nggak bisa bilang gitu. Hmm. Bener nggak? Dia nggak bisa bilang gitu gitu kan. Ada contoh yang saya bilang ya, dia tahu. Tapi ternyata tangga miringnya itu udah rata sekarang. Jadi udah diratakan gitu. Dia cuma bilang, oh ya sih ada. Tapi dia nggak pernah lihat kan di situ. Atau dia ada WC untuk disable, tapi ternyata WC disable itu dipakai bukan 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 sama orang disable gitu. Nah, jadi itu kelemahannya sih kalau di kepatuhan ya. Tapi kalau di risk, kelemahannya adalah kalau dia ternyata benar-benar resource-nya terbatas, dia yang assess risk-nya, dia yang assess juga kontrol dari identified Iya. risk-nya, dia juga yang ngasih opini atas Yes. assurance-nya. Nah, itu yang Iya. itu bahaya di situ karena dia nggak mungkin menjatuhkan hasil kerja dia sendiri kan gitu kan. Betul, Pak, betul. Kan gitu kan. Tapi kalau saya lihat sih Indonesia sih trennya sih kalau risk dan audit itu digabung udah mulai banyak sih. Apalagi kalau udah manufaktur biasanya nggak nyampur-nyampur tuh sama HSE ya, sama internal control, kadang-kadang ada quality. Nah, sebenarnya ya nggak cocok juga, lebih cocok ke audit, tapi lebih lebih bagus ada dibanding nggak ada. Balik lagi ke situ sih. Oke, Pak. Nah, kita geser nih, Pak, ke kepatuhan, Pak. Jadi kan kepatuhan tuh kalau dari apa saya ketahui memang dia tuh bidang yang mesti ada lah ya Pak, untuk yang industri yang highly regulated gitu ya, seperti keuangan maupun perbankan gitu. Nah, Mm-mm. menurut Bapak, di pengalaman Bapak, kira-kira apa Pak tantangan terbesar yang mesti dihadapi oleh praktisi kepatuhan gitu ya, Mm-mm. terutama di industri-industri yang tadi Pak, yang highly regulated. Wah, kalau kepatuhan itu tantangan paling besar tuh bos sendiri loh. Oh gitu ya Pak. Jadi contohnya ya, kalian menemukan ada seorang tenaga pemasar misalnya melanggar SOP gitu ya. Hmm. Ternyata tenaga pemasar ini tenaga pemasar favorit, kontribusinya bisa 20% dari sales gitu. Uh, Kalau kita apply zero tolerance, jadi tantangannya zero tolerance, harusnya dipecat ya. Tapi begitu diperiksa, investigasi,
mau kita pecat, ternyata ada appeal. Appeal kemana? Ke misalnya komite. Udah disuruh dipecat lagi sama komite, appeal lagi kemana? Ke CEO. Misalnya contohnya. Nah, CEO di sini ada favoritism gitu kan, ada subjektivitas gitu kan. Nah, dia nggak mau melakukan eksekusi itu, dia nggak mau pecat. Nah, itu tantangannya zero tolerance-nya di situ. Saya udah pernah ngalamin gitu ya. Jadi em, jadi kebetulan saya dulu compliance investigasi itu di bawah saya gitu ya. Itu hukumannya udah pecat. Cuman bos saya sendiri yang bilang enggak, bukan pecat, SP1. Hmm. Ya, saya laporin bos saya ke regional, saya yang kena SP gitu ya. Cuman ya balik diskusi lagi, kenapa saya kena SP? Ini kan zero tolerance gitu kan. Ya kan? Nah, jadi kepatuhan itu yang susahnya itu adalah manis di mulut sama benar atau enggak dijalankan sih. Itu susah, nggak gampang loh. Ya, nggak gampang gitu. Kalau jadi suka tebang pilih kalau menurut saya. Dan kepatuhan itu bukan cuma tentang regulatori. Kebetulan saya bahas di buku saya. Ya, Hmm. ada regulatori, ada market conduct, ada data privacy. Ini sekarang ada PDP kan? Ya, Ya. ada tentang data document retention, ada tentang whistleblower, dan yang paling kompleks itu anti money laundering, APU PPT. Ya, ada tambahannya lagi nanti anti bribery, anti corruption. Itu kepatuhan. Kepatuhan yang beneran seperti itu. Jadi kalau orang ngerjain kepatuhan masih regulatory, saya nggak bilang dia kepatuhan banci, tapi pelan-pelan lah dia menuju kepatuhan yang benar gitu kan. Nah, jadi paling susah tantangan di kepatuhan itu adalah menurut saya zero tolerance. Zero tolerance, kemudian being consistent, itu sangat susah. Itu saya alamin ya. Saya kerja sebelum saya di Amazon tuh 8 tahun di kepatuhan. Itu lawan saya bisa CEO, bisa juga hambatan saya bos saya sendiri di regional, bisa juga hambatan saya direktur-direktur sales yang tenaga pemasarnya mau saya pecat gitu ya, ya. Dan bisa juga staff saya sendiri. Jadi eh, ya saya baru sering darah tinggi itu di kepatuhan. Ya, kalau lihat saya kan senyum ketawa-ketawa gitu ya. Tapi kalau dulu saya agak stressful tuh di kepatuhan. Jadi stresnya beda lah kalau menurut saya. Kepatuhan tuh stresnya beda. Kalau risk itu kan ngomongin sesuatu hal yang bisa terjadi atau mungkin belum terjadi sama sekali, Betul. udah nggak? Itu seni cara buat orang mengakui ada sesuatu yang salah atau bisa salah. Itu risk gitu. Masalah orang percaya atau enggak, cuman Tuhan sama kita yang tahu, bener nggak? Gitu ya. Iya betul Pak. Tapi kalau kepatuhan itu kan udah hitam putih. Betul. Peraturannya di sini. Ini hukumnya. Nah, musuh kepatuhan satu lagi bisa jadi legal. Itu di buku saya ada juga. Jadi legal itu menginterpretasikan kepatuhan itu how to operationalize. Tugas legal melakukan interpretasi terhadap peraturan, terhadap draft. Apa obligationnya? Kepatuhan itu lebih berpikir adalah ada gap nggak ya Iya yang iya. punya saya sama itu. Dan gimana caranya supaya gapnya resolve? Siapa ownershipnya? Tanggal berapa? Gimana cara kita ngetesnya? Solve atau tidak? Itu kepatuhan. Nah, kadang-kadang interpretasi itu juga bisa antara orang legal sama kepatuhan gitu. Nah, jadi kepatuhan itu banyak, meskipun orang mikir, ah dia cuma tentang kepatuhan. Jangan salah ya. Anti money Iya laundering iya. tentang misalnya politically exposed person, itu kan ada peraturannya. Iya. Kan gitu kan ya. Nah, Iya tapi Pak. ada juga beberapa eh, konteks di kepatuhan itu yang debatable. Misalnya contohnya, Pak Andi eh, buka polis asuransi jiwa. Ya, tapi Pak Andi lupa tanda tangan. Kemudian akhirnya si tenaga pemasarnya yang nanda tanganin buat Pak Andi. Dari konteks kepatuhan, pemalsuan, forgery. Betul Pak. Tapi kalau dia bilang, enggak, saya udah minta izin sama Pak Andi bilang, boleh, saya tanda tanganin. Kan balik lagi, bukan tanda tangan Pak Andi kan gitu kan. Iya betul Pak. Setuju nggak? Nah, Betul. itu kalau dari orang legal bisa bilang, itu bukan pemalsuan, udah ada konsen dari Pak Andi. Tapi kalau dari kita dari konteks yang namanya hukum pidana, bukan Pak Andi kok yang tanda tangan. Izin itu baru diberikan setelah ketahuan, benar nggak? Pertanyaannya, tenaga pemasarnya dipecat atau tidak? Nah, kan gitu kan. Ya, seperti itu gitu. Jadi, eh, kepatuhan itu menurut saya lebih challenging, kalau menurut saya. Terutama industri keuangan,
Hmm. instruksi keuangan non bank. Nah, itu banyak apa trik-triknya itu menarik gitu di situ. Itu Pak Andi. Oke Pak, ini saya mau nanya nih Pak, tapi tadi udah ketahuan Ya, jawabannya Pak. Saya mau nanya kira-kira kalau diperbandingkan nih Pak, tekanan dari regulator dibandingkan sama tekanan internal itu mana lebih gede Pak? oh lebih gede internal. Internal ya Pak? Regulator enggak. Regulator tuh dia em, dia nulis peraturan bisa dengan dia sendiri atau dia minta feedback dari industri gitu ya. Hmm. Nah, dia akan enforce gitu ya. Nah, kalau misalnya kita salah ya dia akan melakukan tindakan enforcement gitu ya. Jadi Iya. tekanan dari regulator itu cuman masalah deadline, cuman masalah kayak misalnya gini ya. Regulator kadang-kadang dia sangat preskriptif dengan peraturan gitu. Jadi, oh enggak, di form kamu harus bahasanya persis dengan bahasa di peraturan saya. Makanya jangan heran banyak perusahaan, terutama di non-bank gitu ya. Hmm. Begitu regulator minta bikin kebijakan by tanggal sekian, apa yang dilakukan? Copy paste peraturan regulator itu dibikin jadi peraturan dia, dibikin kebijakan dia. Kan gitu, kebanyakan seperti itu gitu. Nah, jadi eh, lebih besar di internal kalau menurut saya. Lebih besar Hmm. di internal. Apalagi gini ya, ini saya alamin ya waktu saya di asuransi ya. Kalau udah deket akhir bulan tuh, itu banyak kan aplikasi-aplikasi new business gitu ya. Nah, tapi kalau new businessnya dari politically exposed person, dari high risk customer, itu kan harus masuk ke compliance tuh, deeskalasi tuh. Ini orang bisa kita terima nggak jadi jadi pemegang polis kan gitu kan ya. Nah, itu tekanan bisnisnya kuat loh. Datang tiba-tiba orang sales bawa donat, Pak, ini donatnya Pak, tolong ya Pak, di proof sebelah sana. Nah, tapi begitu kita, oh kita nggak bisa proof karena dia ternyata masuk daftar hitam. Itu nanti datang bosnya yang bawa donat itu datang. Ini kenapa gini-gini dimarahin gitu kan. Jadi ada di situnya internalnya ada gitu. Kita capek, capek em, kadang-kadang stres iya. Ya apalagi kalau nanti mungkin bisa tanya teman-teman di sini ya yang kerja di anti money laundering itu peraturannya banyak itu. Dia harus konsisten fisik maupun pikiran gitu ya. Tapi kalau market conduct kadang-kadang suka makan hati gitu. Ya. Misalnya asuransi gitu ya. Pak Andi tinggi 1,8, 1,7, dibilangnya di form itu 1,80 m. Pak Andi beratnya 90, dibilang 70, berarti Bapak jadi six pack dong, bener nggak? Kan gitu kan? Iya Itu Pak. kan itu kan dari agent, ya. Tapi dari market conduct dia kan melakukan assurance kan di situ, Betul. ya. Bahkan maaf-maaf kadang-kadang pernah kita lihat menukar urin. Nah, Wih, jadi orang sakit urinnya ditukar sama orang sehat. Ya keterima dong, keluar polisnya. Tapi begitu dia meninggal kan kita bayar, setuju nggak? betul Pak. Nah, masalah dia benar nggak dia pakai urin dia? Gimana kita tahu urin itu dia asli? Benar nggak di rumah sakit yang kita minta? Hmm. Itu kepatuhan. Jadi jauh, pikirnya jauh gitu loh Iya, iya, iya. di situ. Misalnya, Bapak buka polis pakai iPad gitu. Kepatuhan itu akan lihat di iPad itu masuk datanya jam berapa. Mungkin nggak Bapak ketemu sama agen jam 3 pagi? Nggak mungkin Nggak Pak. mungkin kan? Itu Iya. assurance-nya. Dilihat semua aplikasinya itu masuk jam berapa. Oh ini nggak mungkin nih. Ini pasti di entry. Dia nggak pernah ketemu customer-nya, bener nggak? Nah, jadi ada sisi kreativitas untuk ngecek apakah comply atau tidak. Nah, itu situlah butuh sense auditnya, sense iseng-isengnya di situ gitu. Kan orang Hmm. audit itu bisa iseng-iseng benar nggak ya? Ya, misalnya kayak contoh saya dulu waktu masih kerja jadi auditor gitu ya. Cara bos saya ngetes gampang. Kamu lagi di mana? Oh, lagi di klien, Pak. Nomor telepon sana berapa biar saya telepon. Nggak mungkin telepon handphone saya, setuju. Jadi kita harus kreatif di audit programnya dan kalau ada yang breach, dampak dari pelanggaran kepatuhan itu justru lebih besar dibanding yang lain ya. Seperti itu. Itu sih Pak, beberapa ide gitu ya. Iya Pak, ya Pak. Menarik ya Pak, kasus-kasus di non keuangan ya Pak. Eh, di keuangan. Ya, Lanjut nih Pak di tata kelola Pak. Nanti Bapak Ibu ada sesinya sendiri ya Bapak Ibu untuk bertanya ke langsung ke Pak Niko. Misalnya geser ke tata kelola Pak. mm-mm. Kalau dari apa yang saya lihat juga banyak sekali perusahaan, organisasi gitu ya. Dia tuh ngerasa udah nerapin kece gitu Pak. Karena mungkin dengan suatu peraturan gitu ya.
Tapi dalam peraturannya barangkali nggak begitu gitu, nggak dapet lah rohnya gitu Pak. Kalau berapa nih Pak? Gimana cara ngebedain Pak yang compliance-nya itu formalitas atau penerapannya tuh sesuai ada rohnya gitu Pak. Jadi semua orang tuh bergerak sesuai dengan GCG lah gitu Pak. Kalau saya akan jawab itu lihat dari dinamika dinamika boardnya. Ya, jadi bisa lihat dari minutes of meetingnya. Jadi Oh, kalau GCG-nya itu sehat, itu akan banyak diskusi dan harusnya tercermin di minutes of meeting itu. Gimana caranya misalnya komisarisnya itu melakukan constructive challenge ke BOD-nya, gimana cara BOD-nya menanggapinya, apakah ada dissenting opinion, hmm, apakah komite auditnya gaji buta atau enggak, ya. Kadang-kadang coba lihat minutes of meeting tuh. Banyak komite iya, audit yang ada pertanyaan tidak, ada pertanyaan tidak, tapi dia tetap terima gaji gitu kan. Atau lihat misalnya eh, meetingnya itu berapa kali sih? Kadang-kadang kan cuma setahun 4 kali gitu ya. Tapi kalau yang memang sehat biasanya dia nggak akan 4 kali ya, bisa 6 kali, bisa 8 kali. Lihat komitmen dia, apakah dia cuman datangnya online atau offline, apalagi sejak zaman hmm, COVID gitu ya. Lihat durasinya, lihat dinamikanya, lihat minutes of meetingnya. Dan saya udah lihat sih beberapa perusahaan yang merasa GCG-nya udah bagus gitu ya. Tapi kalau kita lihat di laporan GCG-nya sendiri, itu nggak ngomong apa-apa gitu ya. Itu iya, kayak iya. copy paste template dari annual report yang lain menurut saya Hmm, gitu ya. Tapi kalau GCG yang bagus kan dia bukan ngomongin rasio gaji tertinggi sama gaji terendah, itu kan bukan masalah transparansi gitu. Ya, jadi eh, ada beberapa contoh annual report yang kita bisa lihat kelihatan lah, apalagi terutama kalau didominasi oleh pihak independen. Oh, itu beda. Kalau kebanyakan dari pemegang saham, menurut saya mungkin dinamikanya nggak ganas gitu ya. iya, Tapi kalau misalnya contohnya kayak Unilever tuh, hampir semua itunya independen. Coba lihat laporan annual reportnya, ya itu sangat sangat tajam gitu menurut saya. iya, iya. Gitu. Jadi saya ngalamin kok waktu saya jadi komite audit gitu kan. Kadang-kadang kita mikir kalau saya nggak ngomong, nanti saya nggak diperpanjang, kan gitu kan? Ya kan? Wah ini kan komite audit enak nih, cuman 2 bulan sekali meeting, tiba-tiba duit masuk, nggak ada tanggung jawab. Kalau komisaris kan ada tanggung jawab gitu ya. Tapi pertanyaannya dari sini kita mau jadi apa gitu? Iya, iya. Ya, gimana dia tahu? Oh dia komite audit yang bagus, nggak bisa kan? Dia ngasih rekomendasi bagus buat saya waktu saya di kepala internet itu kan dari mouth to mouth. Coba lihat, lowongan komite audit itu rata-rata mouth to mouth, nggak ada yang naruh di iklan di Kompas. Iya, Pak. Ya, saya dulu dapat ICBC ya di Kompas, cuman maksudnya itu mouth to mouth gitu. Oh iya, kamu pakai dia aja. Dia bisa bantu kamu jadi komisaris independen. Kamu nggak usah takut mengenai masalah internal audit. Dia ngerti internal audit kan gitu kan. Cuman kita Iya. dari komite audit juga, nih saya kalau nggak kontribusi nggak diperpanjang. Kalau saya nggak bagus, saya nggak bisa jadi komisaris independen kan gitu kan. Nah itu balik-baliknya ke situ. Jadi lihat dinamikanya menurut saya. Board dynamics gitu. Oke, Pak. Jadi em, ini sebenarnya nyambung ke pertanyaan berikutnya nih, Pak. Tadi kan ya maksudnya kan tuh apakah rohnya itu dari GRC itu bisa dibangun melalui sistem atau SOP gitu Pak? Atau kira-kira lebih ke budaya Pak? Atau mungkin barangkali tergantung dari komposisi komisaris ya Pak gitu Pak? Nah kalau saya bilang sih yang namanya governance risk and compliance ya. Jadi artinya Iya. nggak artinya nggak semua perusahaan yang SOP-nya lengkap berarti Hmm. GRC-nya nggak juga gitu. Pernah lihat SOP-nya Energizer nggak sih? Ya, dia jalan berapa langkah ke depan, belok kanan berapa langkah ke ini. Seperti itu. Kita mungkin ketawa gitu kan ya. Iya. Tapi kalau ditanya kenapa SOP ini ada? Karena dulu ada yang pernah ketabrak, Pak. Sama truknya mundur, ketabrak, banyak yang meninggal, Pak. Jadi pasti ada alasan kenapa dibikin SOP. Tapi bukan artinya SOP lengkap, jersey bagus. SOP tidak lengkap, jersey tidak bagus. Tidak seperti itu sih. Ya, kalau menurut saya jersey itu yang benar adalah ada nggak sih mekanisme saling melihat, saling mengawasi, siapa yang eksekusi, siapa yang melaporkan, itu namanya governance kan itu kan. Hmm. Ada nggak, formalize nggak? Nah itu kita baru bicara charter gitu kan. Kemudian risk-nya, apakah semua risk owner itu tahu
apa yang menghalangi dia mencapai tujuan dia. Dan kalau dia tahu gitu ya, dia tahu nggak kontrolnya apa. Berarti kita udah ngomong risk dan kontrol kan gitu kan. Iya, iya. Nah, kemudian apakah kita tahu apa saja yang harus, apa obligasi kita terhadap masyarakat kita, terhadap karyawan kita, berarti kita bicara compliance kan. Nah, Hmm. kalau kita punya kesadaran seperti itu dan kita formalize, disitulah GRC itu mulai terbentuk. Lama-lama itu jadi budaya kan gitu kan. Jadi attitude, behavior, culture gitu. Jadi eh, saya rajin tidur tepat waktu. Itu kan saya mulai gitu kan. Lama-lama tiap hari gitu kan. Itu udah behavior gitu. Tapi kalau satu keluarga saya yang ngikutin saya, Hmm. tidurnya tepat waktu, ya culture. Jadi nggak bisa langsung culture, nggak bisa. Culture itu dari attitude, dari kebiasaan, dari perilaku gitu. Jadi eh, jawaban saya sih semuanya harus paralel sih Pak. Ya, kita sadar risiko, kita sadar apa yang harus, apa tanggung jawab saya, siapa yang ngawasin saya, apa yang saya awasi, itu namanya governance. Kita tahu kontrol apa yang saya perlukan, dan Hmm. saya tahu apa yang harus saya penuhi di environment saya. Itu lebih ke compliance. Itu sih Pak. Iya, Pak. Ini kita balik ke GCG nih, Pak, atau tata kelola ya, Pak. Ya. Dari pengalaman Bapak, ada nggak, Pak, eh, pengalaman gitu ya, di mana GCG itu benar-benar menyelamatkan atau memperbaiki arah perusahaan? Oke, itu pertanyaan bagus ya. Kalau saya sih pernah pengalaman saya ngasih dissenting gitu ya, saya nggak setuju Hmm. atas suatu keputusan gitu ya, dan saya minta dissenting saya itu didokumentasikan, dan ternyata itu kejadian, dan Oke. cuman saya yang selamat gitu kan ya. Nah, jadi dia memberikan benefit bagi saya secara individu dan juga ke perusahaan itu bahwa GCG itu masih berjalan gitu ya. Tapi ada juga kasus-kasus lain beberapa perusahaan ya 2014 ya. Itu ada juga misalnya contohnya PHK sekian ratus karyawan. Nah, itu kan ada debat kan antara direksi gitu kan. Compliance bisa bilang bisa, tapi ini mekanismenya. Legal juga bisa ngasih opini, setuju kan? Ya. Iya. Tapi kita juga bisa ngelihat dari sisi risikonya kalau kita lakukan apa yang terjadi. Dari sisi audit, benar nggak evidence itu ada sehingga kita harus melakukan itu. Nah, disitulah proses governance itu kan, ya. Apakah dissenting, apakah setuju? Dan itu pernah kejadian di satu perusahaan ya, perusahaan Kanada ya. Dan cuman direktur itu yang selamat loh, yang lain kena pecat Wah. semua. Jadi GCG itu penting ya. Ada satu perusahaan bank ya, ditanya sama OJK nih, Hmm. Pak, minutes of meeting Dewan Komisarisnya mana Pak? Ini, dasar Bapak bikin minutes of meeting 8 halaman ini apa? Oh ini rekamannya. Tahu apa yang dilakukan oleh OJK? Sama OJK didengerin rekamannya. Menurut dia, menurut saya ini bukan 8 halaman Pak, tapi lebih dari 8 halaman. Jadi Hmm. artinya minutes of meeting itu tidak mencerminkan dynamic dari board discussion. Dan waktu itu saya ingat, bank itu dikasih GCG skornya itu 3. Itu nggak bagus. Iya, Pak. Kan harus 2 biasanya. Ya, dan itu saya ingat crash program, direktur kepatuhannya crash program dalam waktu kalau nggak salah 3 bulan. Dia penuhi semua, dia bagusin semua, mulai dari minutes of meeting, arrangementnya, cara mengundang, siapa yang boleh di dalam, ya. 3 bulan, baru dia naik lagi kedua. Gitu. Nah, kadang-kadang, maaf-maaf ya, orang Indonesia kan belum tentu financial literate ya. Wah, bank ini bagus, bank ini nggak bagus. Tapi kadang-kadang kalau GCG score itu kan bisa menunjukkan seberapa bagus transparansi itu, benar nggak? Kan gitu. Hmm. Kalau orang-orang yang kayak investor banker, investment banker yang mau beli saham atau akuisisi, dia akan lihat di situ. Ini seberapa besar saya bisa percaya. Lihat dari GCG score, GCG self assessment kan gitu kan. Nah itu contohnya 2 kasus yang bisa saya share plus saya sendiri. Jadi GCG itu baik, baik. Ya, artinya gini, kita kan skeptis ya. Iya. Manusia itu diciptakan jadi orang baik. Oh ya, saya setuju. Tapi ada loh orang-orang baik ketemu sama orang-orang yang kurang baik jadi kurang baik kan gitu kan. Betul. Itu selalu kejadian gitu kan. Ya kan? Atau yang bos kita yang seharusnya gitu ya. Jadi orang yang baik ternyata jadi tidak baik juga kan itu kan seperti itu gitu. Gitu Pak Andi kira-kira. Oh, oke, Pak. Menarik ya, Pak.
kita karena geser gitu dinamika sebagai direksi Pak. Oke Pak, kita geser nih Pak ke segmen berikutnya gitu ya, Pak. Tentang refleksi Bapak secara personal gitu. Nah, ketika saya baca, eh, saya berpikir gitu ya Pak, seringkali itu karir itu nggak dipandu bukan hanya oleh kompetensi gitu ya, Pak, tapi oleh prinsip gitu. Nah, jika ada satu prinsip Pak, atau kompas gitu Pak yang selalu Bapak pegang tuh apa Pak dalam pekerjaan Pak kira-kira? Kalau prinsip yang selalu saya pegang ya, Iya. selalu belajar, continuous learning. Ya. Kemudian yang kedua, prinsip saya nggak bilang prinsip ini pasti sukses gitu ya, tapi prinsip Iya Pak, saya siap. yang buat saya masih bertahan gitu ya di industri ini ya, saya selalu belajar, saya selalu membuat diri saya unik Hmm. gitu. Jadi mungkin dari teori strategic management, jadi kalau kita eh, sama-sama aja sama orang, nggak ada bedanya, kenapa orang harus peduli sama kita gitu. Ya, jadi harus ada sesuatu yang differentiate kita dengan orang lain gitu. Hmm. Bisa dari sertifikasi, bisa dari pengalaman bekerja, bisa dari posisi-posisi kontribusi pro bono, ya. Nah, itu banyak hal seperti itu. Jadi saya selalu belajar continuous learning dan yang paling penting yang kedua adalah networking. Oke. Jadi kayak misalnya di IAE gitu ya. Networking jangan cuma di conference gitu ya. Networking bisa di LinkedIn. Eh, Pak Andi posting, saya like, gitu. Kasih komen gitu ya. Atau kemarin tuh iCover tuh siapa tuh? Yang Pak Pak Abi. Abi gitu kan. Ya. Kita kasih masukan atau kita kasih feedback. Jadi visibilitas kita kelihatan gitu loh. Ya, Hmm. networking itu di situ gitu. Dan bukan cuma di LinkedIn atau di conference gitu ya. Networking juga bisa misalnya ngopi-ngopi ya. Hmm. Itu saya sering ngopi-ngopi dengan beberapa orang gitu ya. Ya jangan dibilang wah Bapak gampang ngopi-ngopi sama orang kan Bapak udah gitu. Tahu ntar dulu. Saya punya pengalaman, saya susah banget ketemu sama salah satu regulator penting gitu ya. Ternyata saya bisa dapat jadwal beliau cuman gara-gara saya ikut sepeda gobes bareng gitu. Nah, Oh. jadi networking tuh gunanya apa sih? Kita kita jual diri kita gitu. Kan memang pas ngopi-ngopi nggak ngomong serius gitu ya. Cuman dia tahu kita, dia akan ingat kita gitu. Ya, jadi kalau menurut saya itu continuous learning, networking dan yang pasti yang terakhir ya kita tetap integritas ya. Jadi artinya saya sih udah 15 kali pindah dan menurut saya tidak ada satupun bos saya yang sekarang pengen bunuh saya gitu ya. Jadi saya pindah itu dengan baik-baik dan saya masih menerima ucapan selamat Natal dari mereka, saya masih silaturahmi. Nah, cuman gimana cara kita memposisikan ya ini value saya gitu. Masalah nanti dia menurut dia ini tidak cocok dengan kepentingan perusahaan, itu urusan dia. Tapi saya sudah berikan apa yang menurut saya benar, apa yang menurut saya tidak benar. Jadi maksud saya integritas itu kalau benar bilang benar, kalau tidak benar katakan tidak benar. Gitu. Jadi eh, ketika orang lain tidak melihat apa yang Anda lakukan, Anda tetap melakukan hal yang benar. Itu integritas. Saya banyak sekali ya konflik-konflik dengan bos-bos saya sebelumnya gitu ya. Perbedaan opini gitu ya. Tapi mereka menghargai apa yang saya bilang. Karena menurut saya ini tidak benar ya. Kok kita bisa melakukan ini? Harusnya kita seperti ini. Itu saya bilang apa adanya. Emang saya dimarahin, tapi tidak pernah saya dikasih nilai jelek di performance appraisal saya. Saya bilang yang dia lakukan salah, salah, saya bilang. Ya, ada satu kejadian. Eh, Bos saya itu pokoknya melakukan hal yang menurut saya eh, tidak bagus lah buat seorang bos gitu ya, di mana dia membuat salah satu staf itu jadi kena surat peringatan gitu. Dan saya bilang itu tidak benar. Yang salah kamu, kok jadi dia yang kena surat peringatan? Itu saya bilang apa adanya, gitu ya. Oh dia marah. Tapi saya bilang silakan marah, tapi posisikan kepada orang staf itu dia tidak melakukan hal yang salah gitu. Kenapa dia harus salah? Dan akhirnya ya hukuman itu dicabut gitu ya. Hukuman itu dicabut dari personal file staff itu gitu ya. Tapi
ya memang susah-susah gampang. Mungkin saya hoki juga gitu ya. Tapi ya menurut saya kalau kita tidak lakukan kita akan menyesal dan orang akan ingat value kita bukan seperti itu gitu. Itu sih Iya. menurut saya. Oke Pak, tadi kan kalau integritas wajib dimiliki ya Pak. Tapi value-value lain itu Pak, itu tuh tumbuhnya itu apakah karena ada pengalaman yang kurang baik dahulunya atau mungkin dicoba gitu Pak, trial error gitu Pak kira-kira Pak. Kalau continuous learning pasti ada trial error. Pasti ada Oh, trial error. Misalnya yang tadi saya bilang, wah saya pengen kerja gaji lebih tinggi dari sekarang, bisa rambutnya panjang, bisa pakaian santai. Harus S2, saya S2. hmm, Saya lu pulang S2, ternyata nggak gitu juga gitu kan. Ya kan? Kalau namanya kerja ya harus rapi gitu kan. Kan itu mungkin itu cuma di Anderson gitu waktu itu kan. Nah, tapi setelah saya masuk, kok gaji saya naiknya cuma segini-segini aja ya. Teman saya udah pada gajinya di atas 10 juta zaman dulu ya, tahun berapa tuh 2003 2004 gitu kan. Apa yang iya, kurang nih? Oh, ternyata saya harus kerja di bank. Saya pindah ke bank. Wah, kok di bank kok saya kok jadinya kerjanya banyak utang gitu ya. Kan dikasih ini, dikasih itu gitu kan. Tapi gimana saya supaya di bank kelihatan gitu? Apa? Saya harus masuk bagian mana? Oh, bagian risk. Oh, kalau bagian risk saya harus pelajarin apa? Saya harus punya sertifikasi apa? Saya pengen jadi kepala internal audit, saya harus punya apa? Apakah CIA? hmm, Belum tentu loh punya CIA langsung jadi kepala internal audit, belum tentu juga gitu betul, kan. Nah, ternyata untuk jadi seorang kepala, Anda harus punya pengalaman memimpin orang. Nah, di CV itulah saya jual gitu. Pernah memimpin sekian orang, menyelesaikan sekian penugasan dalam berapa lama. Kan gitu kan. iya, Saya pengen jadi kepatuhan. Gimana caranya saya jadi kepatuhan? Pernah mengerjakan proyek ini, gini, 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 nih. FATKA atau apa, CRS. Jadi kepala kepatuhan. Saya pengen masuk di AWS, coba. Saya satu-satunya akuntan di posisi ini, di AWS, Asia Pasifik. Ya, cuma ada 13 orang di Asia Pasifik dan cuma saya akuntan. Tapi saya CISO gitu kan. Nah, ya apa yang saya jual? Ya saya jual bahwa saya pernah mengerjakan data privacy, saya di compliance pernah mengurus ini. Seperti itu. Jadi yang kita jual itu impact. Yang kita jual itu outcome base-nya, bukan hmm, sertifikasinya, bukan bukan S2, bukan S3-nya gitu. Dampak Anda ke perusahaan sebelumnya itu apa? Itu yang saya jual. Itu yang saya jual, itu yang saya dapat, itu yang harus saya perjuangkan gitu. Nah, kalau saya mau ke posisi lebih tinggi, apa yang harus saya lakukan supaya orang percaya apa yang saya lakukan sehingga saya deserve dapat posisi itu. Seperti itu sih. Kira-kira gitu, Pak Andi. oke Pak, kita geser nih Pak. Eh, Masih di konten buku ya Pak. Jadi dari berbagai studi kasus tuh yang Bapak ulas dari sisi Hmm. internal audit, risk management gitu Pak. Ada kasus-kasus yang sifatnya global dan juga ada pengalaman pribadi gitu Pak. Ada nggak Pak satu dua kasus tuh yang menurut Bapak tuh membekas gitu Pak bagi Bapak dalam fungsi GRC gitu dari GRC ini lah ya. Dan kira-kira Hmm. apa pelajarannya dan apa Pak wisdom yang bisa Bapak sampaikan ke kita Pak? Ya, mungkin kasus paling bagus tuh yang di halaman 227 ya. Jadi, itu gimana caranya seorang narapidana bandar sabu-sabu bisa beli polis asuransi jiwa dari balik penjara. Nah, itu kan itu udah itu ilmunya ada di atas dewa gitu ya. Jadi kalau dari sisi risknya gitu ya, ini salah satu risiko yang kita tahu nggak sih? Kan udah jelas orang namanya orang yang terlibat narkoba mana boleh beli polis, bener nggak? Orang yang sifatnya narapidana mana boleh kan gitu kan? Iya, Nah, itu dari sisi risk gitu ya. Eh, apa sih dampak dari kasus itu tuh risknya? Tapi dari sisi kepatuhan, agennya itu sadar nggak sih dia nggak boleh jual sama narapidana? Agennya itu sadar nggak sih kalau uangnya itu bisa jadi cuci duit, bener nggak? Lewat polis. betul. Ya saya ingat banget kok waktu saya investigasi. Agennya bilang, kamu ketemu di mana? Oh saya ketemu di tempat makan Pak. Bajunya warna apa? Warna oranye. Masa dia nggak tahu oranye itu baju narapidana kan gitu kan? Nah itu pertanyaan lagi, kok bisa kita terima dia jadi agen gitu? Kan gitu kan? Nah kemudian dari sisi governance-nya, kok bisa agen itu tetap bisa mendapatkan referral napi itu secara mekanisme? Gimana caranya lead generation di bisnis itu? Siapa yang ngasih dia nomor kontak supaya dihubungin? Kan gitu kan? Dari sisi policy, ya dari sisi policy, dia sadar nggak yang tadi saya bilang? Ada kebijakan-kebijakan yang misalnya kalau ketemu di kantor atau di mana, masa ketemu di LP setuju nggak?
Ya kan kan gitu kan. Nah, itu yang menarik buat saya. Tapi dari sisi komisaris, Hmm. apa dampak reputasi perusahaan kalau misalnya ini kasus ini blow up? Kan gitu kan. Nah, jadi itu contoh kasus yang menurut saya menarik di halaman 227 gitu ya. Nah, kemudian kasus yang kedua mungkin yang menarik dari internal audit ya. Jadi itu kasus ATM gitu ya. Jadi intinya eh, kalau namanya purchasing process itu kan standar ya. Ada requisition, purchase requisition, ada Iya, tender, ada purchase order, barangnya datang, barangnya keluar, kan gitu kan. Baru invoice-nya masuk dibayar. Harusnya kan seperti itu gitu kan. betul. Nah, itu saya kasih tuh di buku itu secara SAP-nya urutan itu udah acak adut Betul. gitu. Oke. Tidak berurutan gitu. Tiba-tiba barangnya datang, barangnya keluar, baru dibuat purchase order, baru ada purchase requisition. Itu kan udah terbalik secara bisnis proses. Jadi Hmm. yang mau saya kasih di kasus itu adalah kenapa internal audit itu harus ngerti bisnis proses dan internal audit tidak harus seorang akuntan ya. Dulu murid saya di saya ada sarjana agama loh, IAIN, loh, kepala internal audit gitu ya. Internal audit harus ngerti proses bisnis gitu. Nah, kalau dia ngerti proses bisnis, dia udah tahu itu fraud. Dia udah pasti tahu itu fraud gitu ya. Nah, itu salah satu contohnya. Itu dua kasus yang menurut saya menarik gitu ya. Kalau kasus-kasus lain banyak sih ya, tapi yang bandar narkoba itu sangat waktu saya present itu ke Dewan Komisaris, masa sih? Kan gitu kan. Nah, itu hal seperti itu bisa terjadi gitu. Padahal Iya. logikanya kalau kita ngajarin agen kan hati-hati ya. Nggak boleh polis itu dipakai jadi alat cuci duit. Kalau ada orang baru beli polis tanggal 1 Maret, tiba-tiba tanggal 7 dia batalin, itu ada indikasi cuci duit. Kan itu harus diajarin. Apalagi kalau ketemu di LP itu juga pakai baju orange. Kan itu udah aneh gitu ya. Itu contohnya aja. Nanti bisa dilihat di bukunya gitu ya. Itu sih Pak Andi. Iya, Pak. Kalau dari pengalaman itu ada nggak, Pak, wisdom yang bisa kita terima, Pak, dari Bapak? Apa, Pak? Nah, Kira-kira. jadi kalau artinya gini, makanya tadi saya bilang, kita punya SOP semua, kita punya orang yang canggih-canggih gitu ya. Yang kayak kasus bandar narkoba itu bukti bahwa secanggih apapun hal bodoh masih bisa terjadi, setuju nggak? Jadi, Betul. jadi apa namanya, trust is good, tapi ya harus verified gitu. Jadi itu kenapa saya senang audit itu harus skeptis gitu ya. Ya contohnya nanti Pak Andi misalnya pulang gitu kan, saya juga pulang dari kantor gitu. Rumah kita lokasinya sama, tapi nyampainya duluan saya. Kalau istri yang skeptis kan akan nanya, tadi kamu pulangnya lewat mana gitu. Tapi kalau yang istri saya nggak skeptis, kok bisa dia lebih cepat? Kamu tadi singgah dulu ya di mana ya kan gitu contohnya kan. Jadi menurut saya ya wisdomnya adalah eh, sebagus apapun, secanggih apapun, selengkap apapun SOP, selengkap apapun mekanisme GCG gitu ya. Kadang-kadang kita harus tetap posisikan diri kita, kita nggak tahu apa-apa sih, gitu ya. Jadi eh, sampai kita puas bahwa itu memang tidak terjadi apa-apa. Ya, kejadian tadi itu di perusahaan yang sophisticated, masa bisa kejadian kan gitu kan? Itu contohnya aja gitu. Kok bisa ya? Nah, itu seperti itu. Itu sih Oke, Pak. Kristennya. Jadi kan pengalaman kan tadi wisdomnya juga, Pak, kan sebenarnya tacit knowledge buat Bapak gitu ya, Pak. Saya pikir berguna banget nih, Pak, bagi para praktisi lainnya, Pak. Bapak ada cara nggak, Pak, buat menyalurkan ini, Pak? Apakah buku ini satu cara, Pak, untuk menyebar gitu, Pak, tacit knowledge? Hmm, nah itu agak susah ya jawabnya. Jadi bukan artinya baca buku ini langsung semua jadi sesuai gitu ya, nggak juga ya. Tapi intinya ini saya sharing lihat buku ini gitu ya. Tapi menurut saya eh, ya saya ada sih memang bukunya kita jual di Shopee atau di Tokopedia. Tapi balik lagi ini cuman sharing pembelajaran dari yang Oh, saya alami gitu ya. Dan mungkin bisa jadi Bapak Ibu mengalami pengalaman yang lebih parah dari saya, kita nggak tahu gitu ya. Cuman so far menurut saya ini yang mau saya share supaya teman-teman kita itu lebih lincah. Ya, saya sedih juga lihat beberapa teman saya seangkatan gitu ya, tiba-tiba unemployed dari zamannya COVID sampai sekarang, belum balik ke level dia dulu. Ya, mungkin ada masalah gengsi kita nggak tahu gitu ya. Tapi saya juga eh, agak sedih juga ya kalau seorang mahasiswa bayar 100 juta, tapi dia cuma dapat teori. Sementara teori itu dia bisa beli di Gramedia gitu. Dia bisa baca sendiri gitu. Nggak perlu seorang dosen untuk mengajar kan gitu kan.
Ya, jadi menurut saya uh, ya itulah cara saya menyebarkan mungkin dari tulisan buku. Saya Hmm. belum berani nulis blog ya, tapi dari buku, dari apa namanya konsultasi, dari kadang-kadang saya juga masih ngajar di CIUI. Kadang-kadang saya suka bawa juga kasus-kasus ini supaya mereka lebih ngerti mengenai soal ujian itu, terutama terkait kontrol sih. Itu sih cara pembelajaran saya seperti itu. Oke Pak, kayak kita bisa masuk ke sesi berikutnya nih Pak. Pertanyaan gitu ya kali dari Bapak Ibu yang hadir di Zoom. Baik, sementara kami buka 3 pertanyaan nih Pak, Bapak Ibu. Kira-kira ada yang mau bertanya langsung apa gimana? Saya langsung nanya langsung baca di kolom chat. Silakan Bapak Ibu, 3 dulu. Oke, kalau belum ada, coba saya baca yang ada di chat ya. Ini dari Ibu Maria Sawitri Wulandari. Selamat sore Pak, bertanya sejauh apa peran internal audit dalam mengidentifikasi kebijakan internal, apa saja yang diperlukan dan memberikan masukan kebijakan yang dibutuhkan pada perusahaan yang baru beroperasi Pak. Silakan Pak. Ya, Bu Maria ya, makasih ya atas pertanyaannya. Jadi memang kalau kita asumsinya perusahaannya itu memang kecil ya, baru beroperasi gitu ya. Mungkin dia nggak punya divisi khusus kayak di bank ya, yang kerjanya buat SOP gitu kan. Biasanya ada gitu ya. Nah biasanya memang tanggung jawab kebijakan atau SOP itu kan di proses owner gitu ya. Nah tapi kalau mereka memang belum membuat atau memformalisasi, menurut saya itu bisa dijadikan misalnya saran atau rekomendasi dari audit dulu kalau dia sudah mengaudit gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya ternyata mereka nggak punya kemampuan seperti itu, dari situlah kalau di IPPF ya, Pak Andi itu ada namanya fungsi consulting kan gitu kan. Kita bisa Betul Pak. memberikan semacam pelatihan gitu ya, tapi jangan kita yang mendesain gitu ya. Semacam pelatihan bilang kira-kira kalau bentuk kebijakan atau SOP itu idealnya apa sih yang harus dicakup. Nah, tapi tetap mereka yang harus mendesain gitu ya. Nah, tapi kalau apa saja kebijakan yang harus diperlukan, menurut saya balik lagi tergantung dari struktur ya, struktur di perusahaan itu atau bisnis proses apa saja yang ada di perusahaan itu. Kalau menurut saya, jadi balik lagi pendekatan auditnya apakah by structure organization atau by proses bisnis end to end. Nah, itu yang bisa menjadi policy universe-nya. Itu Bu Maria, mudah-mudahan menjawab Pak Bu Maria. Bu Maria barangkali ada yang mau tanggapi Bu, dari tanggapannya Pak Niko. Oke, tampaknya belum ya Bu. Kalau misalnya ada Oh, nanti bisa cukup, kata, langsung. kata dia cukup tadi. Ya, Oh cukup ya? Oh ya. ya ada, siap. Yang kedua nih Pak, dari Pak Prima. Pak Niko mau di-share bagaimana kiat-kiat Bapak untuk survive dan bisa memberikan impact pada organisasi di tengah tantangan profesi, stres, kekurangan integritas, dimediasi, gitu lagi Pak. Ini Prima saya tahu nih kayaknya nih orangnya nih. PwC ya, benar ya? Ya kalau stres itu memang nggak bisa dihindari Pak ya. Jadi em, balik lagi ya, kalau menurut saya gimana saya survive, saya selalu em, berpikir selalu ke depan sih, gitu ya. Jadi kayak sekarang nih, ngapain sih saya udah kerja di Amazon masih ngambil Bachelor of Law gitu kan. Buang-buang waktu dan duit gitu ya. Istri saya aja udah marah-marah tuh, kamu kuliah lagi gitu ya. Tapi balik lagi, saya ngelihat ke depannya, wah perlindungan data pribadi lagi hangat nih. Akan banyak nih ke depannya kebutuhan mengenai perlindungan cyber. Kebetulan saya di bidang cyber di Amazon gitu kan. Dan menurut saya itu akan menjadi sebuah value gitu. Kalau saya pernah kerja jadi seorang cyber practitioner, pernah jadi CISO, dan saya ngerti mengenai undang-undang pribadi, saya punya kemampuan untuk beracara di pengadilan, ya kenapa enggak kan gitu kan. Jadi kiat-kiat saya untuk survive, saya selalu antisipasi ke depan. Jadi risk management saya yang saya pakai gitu. Berandai-andai apa yang terjadi gitu ya. Tapi kalau tantangan profesi ya itu balik lagi kita harus balance semua ya. Jadi 24 jam itu dikasih Tuhan jangan dipakai semua buat kerja gitu ya. Kalau saya sih eh, yang penting Pak Prima kalau udah di rumah topi kerjaan itu ditaruh aja gitu. Yang dipakai topi Netflix atau yang lain gitu ya. Nah, tapi masalah integritas menurut saya itu hal yang jangan dihilangkan gitu ya.
ya karena itu memang itu nilai jual kita gitu. Jadi eh, saya bukan memuji diri atau gimana ya, tapi eh, di profesi saya sebelum saya jadi apa namanya kerja di Amazon itu pasar tahu saya orang bisa dipercaya gitu ya. Jadi ada fit and proper. Nah, itu tahu dari mana? Pasti ada background check, pasti ada reference check. Ya, nah, jadi kalau integritas nggak kita bangun dari sekarang, kita nggak earn trust, ya itu nggak akan ada. Apalagi kalau mau di GRC, ingat contoh yang tadi, yang nyuri duit malah jadi kepala intra audit, gimana dia mau cari earn trust? Kalau di fit and proper ya harusnya nggak lulus kan gitu kan. Cuman masalahnya dia nggak industri keuangan bank aja, jadi bisa lolos gitu. Itu Pak Prima mudah-mudahan menjawab ya, seperti itu. Baik Pak Prima, barangkali mau ditanggapi Pak, atau ada tambahan pertanyaan baru? Belum ya, belum direspon. Oke Pak, berikutnya nih, Pak dari Pak Bimantara Widya Jala. Pak Bimantara mau ngomong langsung atau lewat chat aja Pak? Boleh saya langsung, Pak, biar mudah. Silakan Pak, silakan Pak. Pertama, terima kasih sekali Pak Tobing ya dengan ini ya penjelasannya. Pak Andi, terima kasih kesempatannya. Ini pertanyaan saya begini, Pak. Kita mengetahui bahwa eh, fungsi GRC itu apakah dia di risk management, kemudian di compliance, dan tentu saja internal auditor, itu seringkali Pak dalam ini proses bisnis ya, artinya ketika dalam rapat board itu, mereka Hmm. dimintai fungsi-fungsi ini dimintai pendapat, tapi kemudian agak conflicting gitu ya, atau tidak berkesesuaian dengan situasi di Hmm. mana manajemen ingin mengambil keputusan secara cepat, Pak, karena bisnis ini kan sekarang Hmm. demikian persaingan sedemikian tinggi sehingga, nah, ada kesan seolah-olah yang fungsi-fungsi GRC ini seperti mereka yang penginjak rem gitu, Pak. Sehingga Iya, seringkali kesempatan untuk ini, untuk mendapatkan ini, apa, peluang bisnis itu menjadi ini berkurang gitu karena tadi iya. kita harus mengisi dokumen-dokumen risk management misalnya. Kemudian Hmm. tata kelola tentu kita jaga, tetap kita jaga bahwa itu penting, dua-duanya oke gitu Pak. Tapi bagaimana ini Pak striking the balance ya dalam prakteknya ini? Karena seringkali berdasarkan, seingat saya berdasarkan ini survei Hmm. terhadap CEO itu banyak yang nggak happy Iya. gitu dengan fungsi apa penginjak rem ini Pak. Jadi seolah-olah jadi penghambat gitu. Ini Betul, pengalaman betul. Bapak untuk striking Iya. the balance antara ini titik optimalnya seperti apa Pak untuk melatih diri itu Pak. Terima kasih Pak. Makasih Makasih. Pak. Ini Pak Bima yang sama-sama di CPA Australia atau enggak nih Pak? Saya takut salah orang nih Pak. Betul Pak. Betul Pak. Oke Pak. Ini Pak, itu contoh yang bagus Pak. Mungkin saya ambil contoh aja langsung Pak ya, biar gampang ya. Ya silakan. Eh, Waktu saya di sebuah perusahaan gitu ya, itu kita ada namanya, ini compliance Pak ya, namanya CEO Certification Pak. Jadi CEO itu harus tanda tangan, mensertify bahwa semua kontrol-kontrol terkait money laundering, code of conduct, anti bribery, anti corruption, kode etik itu semua dipenuhi gitu Pak Bima ya, kira-kira gitu ya. Nah itu saya ingat Pak isiannya ada 300 pertanyaan Pak Bima. Dan 300 pertanyaan itu harus dilengkapi dengan bukti-bukti Pak. Wah itu CEO-nya marah-marah sama saya Pak. Kamu, saya harusnya bisa cari uang, ini malah saya disuruh ngisi seperti ini. Kan gitu Pak Bima ya. Nah, Ya, ya. jadi yang saya lakukan adalah, saya bukan mengisikan buat dia, saya nggak mau juga gitu ya. Yang saya kasih ke dia adalah saya memberikan solusi, Pak. Solusi di mana dia bisa mendelegasikan hal itu ke risk owner yang relevan gitu, Pak Bima. Jadi dia panggil 7 direktur itu, dia panggil kalau nggak salah 21 atau 22 kepala divisi untuk bottom up, Pak Bima, dari bawah gitu. Dari bawah Oke. untuk mengisi, memberikan evidence, jadi berjenjang. Nanti kadifnya periksa, tanda tangan, baru ke direksi, direksi periksa secara sampling Pak Bima ya. Tanda tangan, baru ke CEO-nya, CEO-nya cuman tanya direksinya, sampling, tanda tangan. Itu selesai saya ingat waktu itu adalah 6 hari Pak, dari sebulan. Jadi ini contoh saya aja Pak Bima. Jadi balance-nya memang kita nggak boleh
cost-nya itu pasti lebih besar dari benefit kan gitu Pak Bima ya. Tapi gimana caranya ya? Contohnya kita harus ngasih solusi-solusi yang menurut saya inovatif. Ini contohnya satu gitu ya. Contoh yang kedua ini Pak, yang tadi terkait project Pak. Ini masalah gratifikasi Pak Bima. Intinya kalau kita nggak ngasih ini, kita nggak dapat projectnya kan gitu kan. Kalau dari kita kan, oh nggak boleh kita bribery kan gitu kan. Nah itu kita edukasi Pak Bima. Kenapa kita harus ngasih gratifikasi? Kenapa kita nggak ngasih diskon? Nah itu kita kasih edukasi dan kita kasih beberapa contoh kasus Pak Bima. Misalnya kalau kita melakukan gratifikasi, ada sumber duitnya ketahuan dari perusahaan ini, yang kena kamu loh. Jadi saya nunjuk CEO-nya gitu. Ya, kita kasih contoh-contoh data data poinnya. Dan itu terima kasih ya waktu itu ya dia buy-in cerita itu dan akibatnya ya praktek seperti itu sampai sekarang ya itu tidak terjadi gitu. Tapi mungkin belum menjawab semua, belum mungkin yang saya bilang belum tentu applicable ke semua ya Pak Bima ya karena belum tentu soal administratif, belum tentu soal anti bribery anti corruption, tapi memang kadang-kadang dilihat GRC ini cuman tukang hambat gitu. Tukang hambat ya, tukang rem gitu ya. Tapi kalau kita bisa ngasih alasannya kenapa kita ngerem karena kita mau ngelindungin dia. Kalau udah terjadi blong, ya dia terjadi gitu. Saya ambil contoh lagi satu Pak Bima. Saya pernah ada satu direktur sales, dia mengizinkan tenaga agennya itu pakai kartu kredit mereka, bayarin premi nasabah karena dia mau ngejar poin, Pak. Ya. Nah, praktek itu banyak, Pak. Nah, customer senang seperti itu karena jadi cepat gitu ya. Nah, cuman apa yang saya lakukan? Saya minta waktu itu PPATK karena waktu itu udah curiga karena ada polis-polis yang mencurigakan. Kan kita dipanggil tuh. Saya bilang sama PPATK-nya, Pak, panggil aja direktur ini, Pak. Nah, itu dia disenterin pakai sinar putih itu ada 5 jam. Ya, habis itu dia kapok, dibilang saya nggak mau lagi mengizinkan tenaga penjual itu untuk pakai kartu kredit mereka untuk cari poin. Kadang-kadang seperti itu perlu dilakukan juga sih Pak Bima. Itu Pak Bima. Mungkin menjawab. Jadi saya kasih contoh yang edukasi, saya kasih contoh yang kita ngasih inovasi, tapi saya kasih juga contoh yang bikin mereka kapok gitu. Kadang-kadang penting juga. Biar mereka tahu, nggak Oke, enak diinvestigasi kan, 5 jam. oke. Terima kasih Pak Tobing ya. Hanya Sama, boleh saya sedikit silakan Pak, kasih komen Pak dengan apa silakan yang Pak, tips silakan Pak. Bapak tadi. Terima kasih bahwa tadi untuk mendelegasikan ke ini ke bawahannya untuk CEO tadi itu satu ide yang ini. Hanya pertanyaannya kemudian adalah bagaimana sikap aparat penegak hukum nih Pak APH kan kadang-kadang Hmm. melihat itu sebagai saya ambil contoh Pak ya. Mohon maaf nih Ya, saya. ya, ya, silakan Pak. Jadi ketika kasus mungkin Bapak ingat MI 17 Pak, pengadaan alutsista itu Hmm. di Kementerian Bahan karena dipublikasi, jadi saya bisa menceritakan di sini. Ya, Itu ketika atasannya memberikan disposisi Pak, disposisi kan umum Pak ya, ke bawah ya, gitu. ya. Nah, tetapi ternyata ketika ada masalah, itu cara melihatnya APH berbeda nih Pak, karena Mm-mm. dengan pertama dua-duanya jadi kena Pak. Pertama yang mendisposisikan dan yang melaksanakan disposisi itu yang memang Setli Mm-mm. yang melaksanakan disposisi ini jadinya juga terkena Mm-mm. padahal dari sisi tugas dan fungsi kalau kita bicara secara legal Pak. Bapak tadi Ya, ya, ya ya. hukum kan seharusnya nggak bisa ini. Artinya ada proses pembelaan diri yang kuat lah kalau Mm-mm. saya kira karena dia melaksanakan sesuai dengan ini tugas dan fungsinya untuk dapat Mm-mm. mengeksekusi itu berdasarkan disposisi tadi. Tapi faktanya kan dua-duanya kena tuh, Pak. Jadi ini tadi Ya, kadang-kadang di Indonesia itu suatu yang secara ini praktek mungkin umum dilakukan di luar ya, tapi mungkin karena ya. lingkungan organisasi kita ini masih challenging gitu, Pak. Ya. Jadi itu. Setuju, Pak. Itu kalau public sector itu pengecualian, Pak. Saya kalau tadi kan contohnya di private sector, Pak ya. Siap. Kalau public sector, saya nggak akan berani ngasih ide itu sih. Karena memang benar kalau dari APH kan sebenarnya kan kalau konsep best practice kan kalau saya ngasih empowerment misalnya ke Pak Andi gitu ya, hasil kerja Pak Andi itu tetap tanggung jawab saya, setuju dong? Ya, betul. Kan gitu kan? Bukan Ya, Pak Andi yang kena. Ibaratnya kayak saya disuruh bapak saya parkir dulu mobil saya panter gitu. Saya nabrak. Bapak saya nggak marah sama saya, orang dia yang nyuruh, dia udah tahu saya nggak terlalu pinter bawa mobil kan gitu kan. Nah, jadi tapi kalau di oke. public sector saya setuju Pak. Kalau saya nggak berani. Kalau di posisi itu
Posisi saya nggak akan kasih itu, tapi saya akan buat sebuah media di mana dia lebih gampang ngisi itu, Pak. Ease of doing business saja, tapi tetap dia ngisi, Pak. Oke, Untuk terima itu. kasih banyak. Iya, Ini Pak. sangat menarik. Sama-sama, Pak Bima. Nanti Terima ketemu lagi kasih di Pak CPA. Tobing. Menarik, menarik Pak. Keren. Terima kasih Pak Andi ya Terima kasih. katanya. Sama-sama Pak Bima. Lanjut nih Pak dari Pak Pandapotan. Pak Pandapotan mau ngomong langsung nggak Pak? Kira-kira Pak, biar langsung ditanggapi gitu Pak Pandapotan. Ya, halo. Oke. Halo. Halo Pak, silakan Pak. Ya, terima Tapi kasih. suaranya kecil sekali Pak. Kecil Pak ya. Terima kasih Pak Niko. Ya, jadi saya mau nanya Pak, sebenarnya GCG itu kalau dijalankan untuk organisasi sangat sangat baik ya. Tapi kan nggak segampang itu Pak. Kadang ada penghambat yang membuat dia tidak bisa bertumbuh di organisasi. Jadi apa toolsnya Pak supaya GCG itu di organisasi itu ya benar-benar ada gitu loh dan terasa gitu loh. Jadi misalnya nih bagaimana apa toolsnya supaya ada awareness, komitmen, konflik interest. Apalagi sekarang ini konflik interest itu sangat sangat kental banget gitu loh. Ini kan harus jelas garis pemisahnya gitu. Sehingga GCG itu dalam suatu organisasi bukan hanya on paper gitu loh, tapi kerasa gitu loh. Gitu Bang Niko. Oke. Terima kasih Bang. Ya, izin jawab Pak Pandapotan ya. Jadi Ya. GCG itu nggak selalu, artinya gini ya. Ini saya ambil contoh ya. Misalnya konflik of interest gitu ya. Kalau secara tools, kita bisa bilang, oh ini ada form, tiap tahun harus diisi oleh manajemen, karyawan, vendor, ada konflik atau enggak. Kan gitu kan? Ya kan? Tapi, kalau kita cuma percaya apa yang dibilang, bisa jadi banyak konflik yang nggak dideklar, kita nggak tahu. Setuju nggak Pak Pandapotan? Benar nggak? Ya. Oh. Disitulah fungsi assurance itu harus ada. Saya ambil contoh lagi. Dulu saya punya staff satu khusus melakukan matching database antara alamat karyawan dengan alamat vendor. Nah, itu nanti kalau ada yang ketangkap, itu nanti staff saya itu akan melakukan inquiry. Kok di conflict of interest form kamu tidak ada konflik, tapi ternyata alamat kamu sama dengan alamat vendor. Jadi tetap harus ada cek dan recheck sih. Nah, itu cuma contoh conflict of interest, Pak ya. Cuma contoh gitu ya. Kalau di negara maju, kayak misalnya Hong Kong, Pak, kalau salah satu direksi nggak ngakuin dia punya saham, itu ada proses konfirmasi tertulis ke KSE-nya Hong Kong tuh. Kalau ketemu dia dipecat. Jadi GCG itu nggak bisa kita cuman self assessment. Makanya kan Bapak pasti sering dengar ada GCG self assessment, benar nggak? Iya. Nah, itu ada assurance-nya nggak? Kan gitu kan, balik lagi gitu kan. Nah, disitulah fungsi orang risk, orang compliance, orang audit. Nah, bahkan kadang-kadang kita pakai survei independen, Pak. Misalnya contohnya whistleblowing gitu. Kita di annual report bilang tidak ada laporan eh, whistleblowing. Kita Iya. bisa bilang seperti itu. Tapi kalau kita survei ke karyawannya, ternyata 70% karyawan bilang, saya nggak berani ngelaporin. Karena kalau saya ngelaporin nanti saya kena retaliasi. Nah, itu kan udah dua hal yang conflicting, setuju nggak? Iya. Jadi, kalau Bapak tanya apa toolsnya, menurut saya, kita yang kreatif cek dan rechecknya, Pak. Itu cuma contoh aja ya, cuma contoh aja. Misalnya data privacy, Pak. Kita bisa bilang di annual report, kita sudah comply dengan undang-undang PDP, kita sudah melindungi Yes. data protection officer, setuju kan? Iya. Pernah nggak kita pas lagi jam istirahat atau setelah kantor, kita keliling-keliling, lihat di bawah fotokopi ada fotokopi KTP nggak, di tempat sampah ada dokumen perusahaan yang belum di shredding atau enggak, papan tulis di ruangan training udah dihapus atau enggak, mejanya bersih atau enggak, itu kan bentuk assurance sebenarnya. Betul Jadi Pak. harus ada cek dan recheck, Pak. Makanya GCG itu lebih ke mekanisme siapa melakukan apa, report ke siapa, diawasi oleh apa, hasilnya apa. Lebih ke situ, Pak. Baik. Itu sih, Pak, jawaban saya, Baik. Pak. Makasih Pak Tapi Tommy. bisa dilakukan itu, cobain Bisa aja Pak. nanti. Memang hal-hal Iya. kecil itu kadang nggak bisa kita abaikan ya Bang ya. Iya, Ya, oke. Thank you Pak. Thank you Pak. Thank you Pak. kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Manapotan. Berikutnya ada dari Pak Rizky Kicoro Hadi. Barangkali Pak Rizky langsung aja Pak disampaikan Pak di forum Pak.
Halo Pak Rizky. Ya, baik. Terima kasih Pak Andi, Pak Agustinus Tobing. Perkenalkan, saya Rizky dari Minamas Plantation. Hmm. eh Langsung aja, Pak. Yang ini saya tanyakan, jadi ada anggapan ya terkait dengan profesi auditor ini, itu adalah profesi yang banyak musuhnya gitu. Karena dianggap selalu mencari-cari kesalahan gitu. Padahal kan sebenarnya kita bekerja itu kan profesional tentunya ya. Dan juga kita kalau yang sifatnya pribadi tentu kita tidak akan melakukan hal tersebut gitulah ya, seperti itu. Nah, pengalaman Bapak sendiri bagaimana mengcounter ataupun membangun citra positif ya atas persepsi negatif tersebut, baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan masyarakat gitu ya. Karena ada juga yang impact-nya itu kepada masyarakat gitu ya. Karena orang tahu kita profesinya auditor gitu, ini pasti orang suka Hmm. cari-cari kesalahan gitu kan. Nah, sehingga kan di sosial masyarakat tentunya akan berimpact juga gitu. Nah, kalau dari pengalaman Bapak sendiri yang sudah malang melintang di dunia GRC ya, tentunya eh, bisa memberikan tips lah bagi kami yang bagi generasi yang masih muda ini yang masih membangun karir di dunia internal Gen Z auditor ya, Gen Z gitu. ya, Gen Z. Ya, Ya, itu balik Pak. lagi ya. Terima kasih banyak Pak. Ya, kalau kadang-kadang kan, maaf-maaf ya, orang Indonesia itu kadang-kadang suka lihat luarnya aja gitu ya. Wah, ini auditor nih, pasti nyebelin gitu kan. Apalagi kalau mukanya tampolable gitu. Tampolable tuh pengen ditampol gitu ya. Karena ada orang-orang gitu ya. Tapi balik lagi, itu gimana cara kita posisikan diri ya. Posisikan diri artinya gimana cara kita buka komunikasi, gimana cara kita berkenalan. Jadi kayak kita bilang, saya di sini untuk ngebantuin gitu. Jadi itu sebenarnya paling gampang pada waktu di open meeting ya. Di open meeting kita harus jelas posisi kita bahwa Pak, saya di sini mau memeriksa ini tujuannya. Jadi kita harus set konteks kenapa kita periksa. Apa benefitnya buat mereka. Kemudian waktu kita di fieldwork, kita juga waktu program audit, kita nggak sifatnya nyuruh gitu ya. Tapi sifatnya, eh, Pak, boleh nggak ya, saya butuh data ini karena saya mau melihat bla 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 bla. Jadi saya bukan bilang sopan, tapi artinya orang ngerti kenapa data itu diminta, kecuali kasus investigasi ya, itu beda lagi ya di situ ya. Nah, kemudian pada saat pelaporan ya. Nah, ini pelaporan ini yang paling sering nih. Kadang-kadang ngomong sama nulis itu beda gitu ya. Kalau salah nulis, orang interpretasi bisa beda-beda, bisa jadi marah sama kita, setuju nggak? Jadi kalau dalam konteks pelaporan itu yang penting menurut saya, ya, kalau apa yang dia lakukan bagus ya kita harus appreciate, kita harus recognize. Tapi kalau ada yang menurut dia, apa yang menurut kita dia kurang bagus, nah saran saya waktu diskusi itu kita mencari penyebabnya, bukan siapa, ya. Penyebabnya kasih secara faktual, tapi jangan buat dia merasa saya disalahkan. Jadi kita bisa konteksnya adalah proses, bisa konteksnya adalah resource, tapi bukan ke orangnya pribadi. Dan yang paling penting sebelum exit meeting, itu selalu harus dikonfirmasikan dulu. Jadi jangan dia sampai ditusuk dari belakang gitu kan. Minimal seminggu sebelum dia udah tahu nih laporannya. Dan kalau sudah ada agreement ya, waktu exit meeting itu kita cuma membahas yang kita tidak agree aja, menurut saya. Jadi tidak ada mempermalukan, tidak ada merendahkan, tidak ada mencari-cari kesalahan. Dan kalau itu bisa kita lakukan dengan baik di penugasan kita yang pertama, percayalah Pak Rizky ya, dia akan bilang sama audit yang lain, auditor itu berbeda gitu ya. Jadi saya pernah lakukan itu di satu atau dua penugasan, saya kasih contoh ke anak buah saya gitu ya. Eh, itu trustnya beda. Tapi hati-hati juga, kita harus tahu juga anak buah kita. Ya, saya pernah punya anak buah, udah CIA nih Pak Andi ya, tapi arogan. Jadi di exit meeting ujung-ujungnya dibilang saya CIA. And so what? CIA itu CIA itu cuma bilang kita tanda tangan code of conduct, lulus ujian sama punya 2 tahun pengalaman kan bukan berarti kita orang super, setuju nggak? Nah, itu kadang-kadang kita juga harus tahu anak buah kita ya. Jadi supaya tidak ada persepsi itu Pak Rizky. Saya ambil contoh satu ya. Saya dulu punya anak buah 4 di satu penugasan di sebuah bank. Salah satu anak buah saya itu maaf maaf ya, dia puasa Senin Kamis ya. Hmm. Nah, kemudian waktu hari Kamis, biasanya setiap hari itu yang namanya auditingnya itu nanya, mau makan apa?
Nah, jadi karena dia puasa, dia nggak dimintain gitu kan ya. Nah, cuma ternyata sikap dia salah nih sama auditinya. Dia bilang, kok saya nggak dimintain? Temen lain dimintain, itu hak saya gitu kan. Nah, efeknya itu ke saya loh. Jadi, Pak, saya kalau mau project lagi, saya nggak mau sama dia. Nah, itu kan nggak bagus tuh juga. Jadi kita harus tahu juga anak buah kita. Kita harus tahu anak buah kita. Nah, kadang-kadang persepsi ini bisa muncul bukan karena kita, tapi karena anak buah kita. Gitu. Jadi, saran saya ya, itu yang tadi. Be humble di setiap stage penugasan, selalu transparan, tidak ada yang disembunyikan, faktual, ya, dan kemudian tahu dengan siapa kita bekerja seperti itu. Itu Pak Rizky. Mudah-mudahan menjawab ya. Tapi saya rasa sih pasti bisa lah kalau itu. Ya nggak peduli Pak Rizky Generation X kayak saya tuh atau Y you're here atau Z itu bisa kepakai semua. Gitu Pak Rizky. Ya, terima kasih banyak Pak Agustinus. Baik, berikutnya barangkali Bu Krida bisa disampaikan Bu pertanyaannya Bu kepada Pak Niko. Iya, selamat sore Pak Niko. Saya Krida, murid Pak Sore Niko Bu. dulu di CIA Prep UI. Oh gitu ya. Salam kenal lagi ya. Iya. Mengutip tadi Pak yang sudah disampaikan bahwa Hmm, yang kita kalau kita mau jual diri, yang kita jual itu bukan sertifikasi, tapi impact-nya yang kita berikan ya, kepada perusahaan gitu. Nah, ya. secara ilmu Pak, sertifikasi apa Pak yang menurut Bapak memberikan kontribusi paling banyak dalam proses Pak Niko memberikan impact kepada perusahaan? Itu aja Pak. Terima Oke. kasih. Kalau sertifikasi menurut saya sih ya, itu cuma untuk nakut-nakutin sih sebenarnya ya. Jadi ibaratnya kalau ada yang ngomong gitu ya, tapi kalau dia lihat kita punya sertifikasi, istilahnya kita ngirim message gitu ya Bu Krida ya. Saya ngerti deh apa yang kamu omongin gitu. Seperti itu. Tapi sebenarnya kalau untuk menjual diri, mungkin sertifikasi ada em, porsinya gitu ya Bu Krida ya. Tapi yang paling besar menurut saya kalau menjual diri di CV itu adalah apa dampak yang kita lakukan di perusahaan itu. Jadi bisa dengan menyelesaikan sekian penugasan, berapa yang terbukti, atau menyelamatkan kerugian dari perusahaan dari kerugian sekian. Atau misalnya identifikasi berapa obligasi dari kepatuhan di industri perbankan, ya tidak ada yang breach. Itu contoh pencapaian-pencapaian. Tapi kalau ibu tanya sertifikasi apa yang benar-benar yang ngubah garis tangan saya, jawaban saya CIA. Jawaban saya CIA. Kenapa? Karena semakin sertifikasi itu internasional, semakin sedikit yang punya sertifikasi itu, semakin susah sertifikasi itu didapat, semakin unik, Bu Krida. Itu ya. Jadi itu menurut saya karena kalau ditanya ya, lebih banyak jumlah CIA atau CISA? Kayaknya lebih banyak CISA, benar nggak Pandai? Ya kan? Lebih banyak CIA atau CFI? Kayaknya lebih banyak CFI gitu. Iya. Ya, tapi kalau ditanya CIA sama IAP, mungkin IAP karena IAP baru gitu ya. Tapi kalau ditanya CIA sama CAMS, CAMS itu anti money laundering loh. Itu ujiannya skenario base. Nggak, nggak, nggak gampang juga gitu kan. Tapi kalau di dunia finance gitu ya Bu Krida ya CFA lah. Lawannya FRM gitu kan. Tapi kalau dia sertifikasinya lokal, menurut saya sih kurang besar daya daya kejutnya ya. Tapi kalau dia internasional, apalagi CIA udah gold kan, ya. Nah, itu menurut saya sih, yang kalau ibu tanya ya, saya CIA. Kalau saya ya. Tapi kalau dari konteks saya sebagai information security, di AWS CIA justru nggak dibayarin gitu kan. Yang dibayarin tuh CISA, CSSP, ya. Jadi tergantung juga dari industri ibu Krida itu di mana. Tapi kalau ibu di industri perbankan, non perbankan, menurut saya CIA masih masih top notch lah kalau menurut saya. Tapi kalau ibu mau ambil yang daya lulusnya susah kayak CFA, kan sayang Bu kalau nggak kerja di sekuritas, bener nggak? Kan gitu kan. Jadi lihat lagi di industrinya Bu Krida, gitu. Jadi mudah-mudahan cepat ngambil CIA Bu ya. Sudah CIA Pak. Wah mantap. Alhamdulillah. Udah lapor sama UI nggak? Belum Pak. Ya harus dilapor biar kita punya trennya berapa orang. Siap, siap, siap. Sampai saat ini saya udah lulusin hampir 75 loh Berarti rekornya. saya ke 71 ya Pak ya?
Mungkin ya. Coba dicek dulu. Karena itu pencapaian saya gitu. Jadi kalau ibu lihat di CV saya, saya di instruktur CIA course. Apa yang saya jual? Berhasil meluluskan sekian CIA. Itu yang saya jual. Baik, terima Nah, jadi, kasih Pak. jadi harus ada yang ibu jual, Bu. Harus ada yang ibu jual. Mau cara duit, mau secara penugasan, mau secara berapa orang ditangkap, itu harus ada yang ibu jual di situ. Gitu, Ibu ya. Siap, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Frida. Barangkali satu lagi Bapak Ibu, jika ada yang ingin didiskusikan dengan Pak Niko. Tadi ada Pak Sukrisno Agus nih, kayaknya Pak Sukrisno Agus itu nanya ya. Oh iya, nanya Pak, beli di mana Oh Pak? ya, Pak udah ada di Gramedia Pak, sama itu tadi ada linknya dari Oh ya, eh Shopee Pak. Ini Pak ya. Sukrisno Agus terus sering sama-sama ngajar di Maksi ya Pak ya, sama Iya, sama Nyidang. Salam iya kenal lagi Pak. Pak. Pak Niko, saya dari dulu dan Reni anak saya bekas anak buah Bapak sangat mengagumi Bapak sebetulnya. Oh ini Commonwealth ya, Commonwealth ya, ya 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 ya. Ya Pak, ya Pak. Salam ya Pak, salam ya Pak. Ya, ya, terima kasih Pak. Ya. Oke, kita mungkin masuk ke segmen yang terakhir ya Pak, penutup nih Pak barangkali. Ada beberapa pertanyaan dari saya nih Pak. Yang Oh pertama, ya, silakan. kira-kira dari Pak Niko nih Pak, jika audiens nih Pak yang ada di sini sempat baca bukunya itu satu bab doang Pak. Bab Mhm. mana Pak yang kira-kira Bapak rekomendasikan Pak dan mengapa Pak? Menurut saya kepatuhan ya, Oh, kepatuhan ya Pak. karena ilmu auditnya kepake, skeptisnya kepake, critical thinkingnya kepake, dan menurut saya kepatuhan itu variasinya banyak sekali. Kalau audit internal variasinya kan memang di people, proses, teknologi gitu ya. Iya. Tapi kalau risk itu tergantung spesialisasi kita ya. Kalau audit internal paling dekat ya operational risk gitu. Kalau Bapak Ibu seorang credit risk ya bicaranya tentang pemberian kredit itu tetap operational risk, tapi kredit lebih arahnya tentang berapa banyak kerugian kreditnya gitu atau liquidity tentang pasar gitu ya. Tapi kalau compliance itu banyak sekali itunya apa namanya em, variasinya ya. Dan kalau Bapak Ibu tanya, compliance itu termasuk one of the top highest salary sekarang. Hmm. Ya saya bisa share ya. Kalau di asuransi itu sekarang compliance itu gede loh. Ya kita bicara itu angkanya tuh ya asuransi gede ya. Itu above 200 lah ya. Tapi kalau CRO ya itu selalu di atas compliance karena ya gitu ya orang risk itu kan saya mikirin hal yang belum terjadi sudah terjadi atau bisa jadi terjadi bener nggak? Jadi pikirannya banyak gitu. Jadi kalau lihat muka orang risk kan ruwet gitu kan ya. Ya, jadi ke kalau dari salary survei biasanya orang risk gajinya lebih tinggi dibanding orang compliance. Cuman compliance itu sebuah profesi yang menjanjikan dan banyak sekali sebenarnya di industri keuangan, terutama non-bank, itu banyak compliance director tuh previously itu adalah internal audit. Ya, meskipun ada juga compliance director itu bekas orang legal. Cuman ingat orang legal itu ya belum tentu dia punya sense audit. Jadi kalau saya jadi Bapak Ibu coba baca di bagian kepatuhannya. Kalau orang internal auditnya Bapak Ibu udah tahu lah namanya KOSO, namanya GIAS ya, itu GIAS 2024 gitu ya. Kalau orang risk kan balik lagi tergantung industrinya. Itu buku itu tidak komprehensif kalau untuk risk. Jadi risk sebagai generic aja, tapi compliance itu sangat detail. Itu sih Pak Andi. Baik Pak. Bapak Ibu, barangkali masih ada yang mau disampaikan sebelum eh, kalian berikan kesempatan ke Pak Niko buat closing statement nih barangkali. Oke nih Pak, barangkali saya nanya sekaligus mungkin closing statement dari Pak Niko gitu ya Pak. Nah, Bapak sebagai penulis sekaligus juga praktisi nih Pak, apa Pak pesan singkat yang ingin Bapak titipkan kepada pembaca dan juga cara memimpin JRC di masa depan Pak? Oke, ya menurut saya ya GRC itu apalagi teman-teman di sini ya bukan suatu hal yang baru lah, ya bukan suatu hal yang baru. Cuman kadang-kadang kita harus menggunakan apa yang kita tahu di posisi yang tepat. Nah,
saya nulis buku ini supaya teman-teman tuh tahu tips-tipsnya gitu ya. Kalau saya mau jadi orang compliance gimana sih? Kira-kira deliverable seperti apa sih? Kalau saya mau jadi orang risk seperti apa dan sebaliknya. Dan kalau saya pensiun, saya mau jadi komite gimana sih? Kan gitu kan. Kalau saya sih lebih suka jadi komite ya dibanding full time ya. Nah, tapi balik lagi yang penting di sini adalah semua bisa dipelajari gitu ya. Saya nggak ngambil eh, saya sebagai teladan atau apa ya. Artinya saya bisa pindah dari external audit ke internal audit ke risk ke kepatuhan. Bahkan sekarang saya jadi information security gitu kan ya. Nah, itu adalah proses pembelajaran gitu. Artinya maksud saya semua bisa dipelajari. Semua bisa dipelajari tergantung dari cara kita mempelajari itu secara cerdas gitu. Dan saya yakin Bapak Ibu itu waktu jadi kerja jadi internal audit ya pasti orang cerdas dong. Ya karena Bapak Ibu kalau mau meriksa kan harus tahu bisnis prosesnya. Bapak Ibu belajar sesuatu. Bapak Ibu harus ngerti iseng-isengnya, diperiksanya di mana, mana risiko yang tinggi, gimana cara ngujinya. Kan gitu kan? Harus bisa nulis, meskipun sekarang ada AI gitu ya. Harus bisa kilik-kilik cari data, bujuk-bujuk, apalagi bujuk-bujuk orang untuk ngaku. Itu suatu kemampuan gitu kan. Nah, sayang sekali dengan semua kemampuan ini, kalau tidak diikuti dengan eh, keinginan belajar gitu ya, dan tidak dilengkapi dengan kelincahan, itu nanti nggak ada benefitnya buat kita. Kita cuma bisa kerja umur sampai berapa sih? 58, 65 gitu kan ya. Nah, jadi mudah-mudahan buku ini bisa memberikan inspirasi sama Bapak Ibu semua yang mau pindah karir, yang mau meningkatkan karir, yang mau menjadi suatu hal yang baru. Ini adalah sharing saya, ya. Bukan suatu hal yang benar, seperti saya bilang tadi, bisa jadi Bapak Ibu mengalami dilema yang lebih parah dari saya gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini memberikan inspirasi lah dan mudah-mudahan ya jadinya GRC profesional kita kan lebih bagus ya. Kalau bekas ada orang risk bekas orang audit, ada orang compliance bekas orang audit, kayaknya kita lebih nyaman gitu. Ya, seperti itu. Itu saja closing saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada perkataan yang menyinggung, tapi tidak ada lain maksud saya adalah ini sebagai seorang pembelajaran. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Niko. Jadi dari diskusi hari ini kita banyak belajar gitu ya bahwa karir di bidang GRC bukan sekedar jalur profesional teknis gitu ya, tapi juga sebuah panggilan untuk menjaga integritas, kemudian ketahanan juga, dan juga terkait dengan keberlanjutan organisasi. Dan kami pikir juga buku GRC ini membuka wawasan gitu ya tentang bagaimana membangun profesi yang bukan hanya kompeten gitu ya, tapi juga berdampak bagi perusahaan, industri, dan juga masyarakat secara luas. Kita sudah membaca dan mendengar gitu ya langsung dari penulis Pak Niko tentang pentingnya berani melangkah, memahami kerangka kerja, serta membangun kolaborasi gitu lintas fungsi audit, risiko, kepatuhan, dan tata kelola gitu. Dan lebih dari itu kita juga menangkap bahwa ada nilai-nilai personal gitu ya seperti dedikasi, integritas, dan keberanian untuk menghadapi tantangan yang kompleks. Semoga diskusi hari ini nggak hanya memberi inspirasi bagi kita semua, tapi juga mendorong gitu ya untuk terus belajar, membangun kompetensi, dan menjadi praktisi JRC yang kritis, profesional, dan bernilai strategis. Dan setelah sesi ini, kami harapkan mari kita lanjutkan semangat ini dengan membaca ulang isi bukunya, begitu ya, berdiskusi dengan rekan kerja, atau mulai menerapkan gitu satu hal kecil yang bisa memperkuat praktik JRC di perusahaan kita masing-masing. Mari kita terus menjadi bagian dari ekosistem JRC yang sehat dan berintegritas, karena praktik kita ini akan menentukan kualitas serta kelola dan arah organisasi kita ke depan gitu ya. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu, dan tentu terima kasih juga sebesar-besarnya kepada Pak Niko gitu ya atas waktu dan pikiran yang sangat berharga bagi kami semua. Baiklah, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Dewi.
Terima kasih kepada Bapak Niko dan Bapak Andi untuk sharing dan pemaparan yang diberikan sehingga dapat memberikan insight dan tambahan pengetahuan bagi Bapak Ibu yang hadir sore hari ini. Ya, Bapak Ibu, dengan demikian berakhir sudah acara Professional Auditor Forum hari ini. Untuk sertifikat acara dapat di-download pada web Ya Indonesia. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam acara ini, dan sebelum mengakhiri acara saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bergabung dalam acara National Conference Ya Indonesia tahun 2025 yang akan diselenggarakan di Medan pada tanggal 27 sampai 28 Agustus di Hotel Joy Marriott. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Terakhir, saya mohon maaf apabila dalam pelaksanaan PAF sore hari ini terdapat kendala dan hal yang kurang berkenan lainnya. Selamat sore, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Sukses semua. semua. Izin Terima kasih live. Pak Niko. Terima Ya, kasih. terima kasih Makasih semuanya. Pak Saya izin Niko, live ya. izin Terima kasih. live, iya. Ya, terima kasih Bapak Ibu Terima semua. kasih semuanya. Izin live. Welcome to ACIIA Regional Conference 2024 Purposeful Impact. And welcome to the ACIIA. It's been such a pleasure and a real honour to be here and to be part of the ACIA conference this year. It's amazing to see over 700 internal auditors come together. I am so grateful and honored to be part of the conference. The theme, Impact, and this has been a tremendous conference. I hope you're enjoying it. I'm very happy to see 700 plus professionals who share the same passion in governance, risk, and controls, building the profession. Let's continue to engage, share insight, and make internal auditors delivers value. If you want to do transformation, if you want to do innovation, you really need to work with people.
and your stakeholders. Because at the end of the day, it's not the tool, it's us. We must abide the standards or follow the standard to maintain the quality and effectiveness of internal audits. Auditors from public sector fundamentally responsible for almost everything in the country. Kalau bicara tentang internal audit, itu kami berharap ada integritas yang terjaga dari sumber daya manusianya. Baru profesionalisme. We are going to within like 1 or 2 months, we are already ready to issue the exposure draft and also to issue the roadmap that we are committed to implement the international standard of sustainability disclosure. Dan kami memiliki keyakinan bahwa ESG ini goes beyond risk mitigation, it is to support business sustainability. Kita juga tumbuh bersama dengan seluruh stakeholders yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Oka Surawibowo. Saat ini saya bekerja di PT Perdayakan Usaha Indonesia. Saat ini saya sedang mengikuti training di Institut Internal Audit, training IIAP, Indonesia Internal Audit Practitioner. Kesan saya mengikuti training ini sangat bagus sekali dalam membantu meningkatkan pengetahuan saya terkait profesi saya saat ini, yaitu internal auditor.
Hello, my name is Muizzah binti Abdul Rahman and I am from Ministry of Home Affairs, Brunei Darussalam. I am very interested to come here to join the course. Happy that I can be here so that I can increase